Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 602, Pertempuran Sengit dengan Liger bagian 2. Pada saat ini, dalam badai abu-abu, aura dari 4 biskin juga melonjak. Suara yang keras. Badai itu meledak terbuka oleh hantu bukit, tetapi pers terhalang oleh kabut abu-abu. Dengan pikiran, Liu Ming meludahkan panah darah ke fantasi bukit. Pola roh di permukaan bayangan bukit kuning tiba-tiba berkelebat liar, membuat suara gemuruh yang keras. Setelah sedikit tenggelam, kabut ditekan sedikit demi sedikit. Pada saat ini, semburan udara dingin menyembur keluar dari kabut di bawah, langsung memadatkan lapisan es di bawah bayangan bukit. Kemudian raungan memekakkan telinga lainnya datang dari bawah. Fantasi bukit hancur dan runtuh dalam sekejap. Ditemani oleh tekanan spiritual yang luar biasa yang membubung ke langit, seekor binatang raksasa setengah harimau dan setengah singa melompat keluar dari kabut. Liu Ming terkejut. Sambil mundur dengan cepat, dia memanggil kembali tetesan air berat yang telah kembali ke bentuk aslinya kembali dan menghilang dalam sekejap. Dia melihat dengan hati-hati pada biskin besar yang baru muncul ini. Biskin ini tingginya sekitar 40 meter dan panjang 60 meter. Tubuhnya penuh dengan pola roh merah, putih, biru dan emas. Wajahnya mirip singa, dan uang hitam biasanya dahi harimau akan memiliki pola ini, bisa terlihat di tengah dahinya. Itu agak mirip dengan pemuda biskin yang dia temui di Istana Ilusi Langit Hijau. Tekanan yang dilepaskannya bahkan lebih kuat dari kuda bertanduk satu. Itu sudah dekat dengan negara pelet Sudo. Dengan biskin Sudo Pelet State menjaga lantai 36, tidak heran hanya ada beberapa murid luar yang mampu menembus lantai ini di tahun-tahun ini. Bagaimanapun, murid luar yang berhasil mencapai lantai ini pasti tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Selain itu, perbedaan kekuatan antara tahap sempurna dari keadaan kondensasi dan negara pelet Sudo adalah dunia yang terpisah. Selain itu, di bawah berbagai batasan di Void Spirit Tower, mereka tidak dapat menggunakan hewan peliharaan spiritual. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk melewati lantai ini. Setelah Liu Ming berpikir sedikit, 9 tengkorak perisai terbang keluar dari dahinya. Tepat ketika dia mengeluarkan perisai ini, monster raksasa di sisi yang berlawanan tiba-tiba meraung. Saat ia mengangkat sepasang cakar depannya yang tajam, sosoknya berangsur-angsur menjadi kabur. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi beberapa fantasi dan menerkam Liu Ming. Itu sangat mirip dengan teknik 3 bayangan meraj yang digunakan oleh Liu Ming. Liu Ming mendorong pelindung tulang secara horizontal dengan satu tangan sambil membuat gerakan di tangan lain. Gas hitam keluar dan berubah menjadi harimau kabut hitam berukuran 20 meter. Puff! Harimau kabut hitam runtuh menjadi jejak kabut hitam di bawah cakar kulit binatang raksasa. Wajah Liu Ming menjadi gelap. Dia melemparkan pelindung tulang ke depan sambil membuat gerakan dengan kedua tangan, 2 naga kabut hitam bergegas keluar dari tubuhnya dengan raungan. Mereka terjalin dan digabungkan menjadi naga kabut raksasa 100 meter lebih. Itu seperti hidup dengan cahaya kristal yang terus mengalir di matanya. Sepasang kait cakar hitam tampak mencengangkan dalam momentum. Ini juga efek dari Liu Ming mengolah tingkat 3 dari penjara neraka naga harimau. Meskipun dia tidak bisa memasuki gua angin langit untuk melatih penjara neraka naga harimau tingkat 3 ke tahap yang sempurna, dia hampir menguasai teknik ini sekitar 80%. Naga kabut lebih kuat dari sebelumnya. Begitu naga raksasa itu muncul, ia menembakkan sinar cahaya hitam tebal dari mulutnya. The Liger Biskin juga menembakkan sinar api merah dengan ganas. Ledakan. Api merah yang mengamuk bertabrakan dan terjerat dengan sinar cahaya hitam. Sinar cahaya hitam didorong ke belakang dan runtuh sedikit demi sedikit dalam sekejap. Liu Ming mengerang, dan kekuatan spiritualnya melonjak seperti air terjun. Semakin banyak gas hitam berguling ke naga hitam di depan. Sinar cahaya hitam lebih tebal karena membuat pose yang mengancam. Tekanan sinar api dihentikan, dan kecepatan runtuhnya melambat. Biskin ini juga sepertinya merasakan kekuatan sinar cahaya hitam sangat meningkat. Pola roh biru di tubuhnya langsung menyala. Gelombang api mengerikan menghilang tiba-tiba, dan digantikan oleh udara dingin yang luar biasa. Ketika Liu Ming merasakan kekuatan udara dingin, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera mundur dengan pelindung tulang bertahan di depan. Saat sinar cahaya hitam tersapu oleh udara dingin biru, itu segera berubah menjadi es kristal biru hitam.
Bahkan naga kabut raksasa membeku, dan lapisan es biru muncul di tanah di dekatnya. Ada petir. Liger Biskin terbuka menembakkan kilat emas dan menghancurkan es di depan. Liu Ming, yang telah terbang lebih dari 100 meter, tampak serius melihat ini. Jelas, binatang ini adalah kombinasi dari 4 periode kondensasi Biskin tahap selanjutnya, dan mempertahankan 4 atribut yang berbeda. Jadi, kekuatan mengerikan dari Biskin ini bisa dibayangkan. Sama seperti wajah Liu Ming tidak pasti, suara siulan sudah datang dari sisi yang berlawanan. Tubuh besar Liger Biskin bergetar, lalu lebih dari 100 bilah angin transparan diluncurkan. Liu Ming meraih di udara, dan pedang abu-abu kecil muncul. Dengan jentikan satu tangan, lampu pedang abu-abu tebal meluncur, bertabrakan dengan bilah angin yang mendekat. Setelah ledakan suara berderak, bayangan pedang dan bilah angin bertabrakan dan segera menghilang. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Setelah menuangkan kekuatan spiritualnya ke pedang kecil di tangannya, dia segera meluncurkan selusin serangan pedang ke udara. Pedang kis menghantam kulit binatang raksasa dengan suara bersiul. Kulit binatang buas liger membanting anggota tubuhnya ke tanah dan benar-benar melompat ke udara dari tanah, melewati lampu pedang. Liu Ming menyipitkan matanya. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang abu-abu kecil itu melesat dalam pelangi yang mencengangkan. Monster raksasa itu mengerang. Setelah menjadi kabur, itu naik ke udara puluhan meter dikosongkan beberapa kaki lagi untuk menghindari pedang terbang pada waktu yang tepat. Liu Ming sudah menjentikkan 3 jari dan meluncurkan 3 pedang ki tepat ketika Biskin raksasa itu melompat. Puff puff puff. F. Dari tubuh Liger Biskin, 3 lubang kecil dilubangi. Kulit binatang itu sangat marah. Setelah raungan marah, lukanya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, ada suara gemuruh dari mulutnya. Ini meludahkan busur petir emas tebal, dan meledak menjadi percikan emas yang tak terhitung jumlahnya yang pergi ke Liu Ming. Liu Ming melemparkan teknik 3 bayangan meraj. Saat tubuhnya kabur, dia memancarkan percikan emas. Setelah itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya, melepaskan cahaya pedang ke kulit binatang raksasa itu. Pada saat yang sama, jumlah murid yang berkumpul di luar menara Void Spirit secara bertahap meningkat. Ada juga beberapa murid batin yang ingin menantang menara Void Spirit. Mereka terkejut mendengar bahwa seorang murid Condensation State Outer benar-benar telah mencapai lantai 36, jadi mereka juga berhenti dan melihat situasinya. Pada saat ini, sudah lebih dari 1 jam sejak Liu Ming memasuki lantai 36 menara Void Spirit. Long Yanfei, Jialan, dan yang lainnya semuanya memiliki penampilan yang berbeda. Di Void Spirit Tower, 2 bayangan melintas terus-menerus, kadang muncul di sudut aula dan kadang di tengah aula. Jika orang lain menonton dari sisi aula, mereka hanya akan merasa bahwa Liu Ming sedang berteleportasi di aula seolah-olah sedang berteleportasi. Meskipun Liger itu besar, di bawah berkah dari beberapa atribut angin seni mistik, itu juga berubah menjadi hantu hijau yang terus mengejar Liu Ming. Dimanapun 2 itu lewat, ada semburan suara berderak karena pertukaran pukulan. Liu Ming telah menyalurkan penjara neraka naga harimau secara ekstrim, baru kemudian dia hampir tidak bisa menahan serangan terus-menerus dari Biskin ini. Setelah 15 menit, ketika Biskin raksasa merobek bayangan yang dibuat oleh Liu Ming muncul di belakangnya dengan hantu. Pergi. Liu Ming mengangkat tangannya dan membuang perisai tulang hitam. Itu menjadi awan kabut hitam yang membungkus Biskin raksasa di dalamnya. Pada saat yang sama, 9 bayangan tengkorak menjulang di kabut hitam dengan geraman yang menakutkan. Biskin raksasa itu terperangkap di sudut gelap, dan tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam. Tampaknya merasakan sesuatu yang salah, lalu ia menyilangkan cakarnya yang tajam. Gelombang bilah angin tak terlihat berputar di sekitarnya dengan kecepatan tinggi, membuat kabut hitam berjatuhan. Itu akan melarikan diri dari kabut hitam. Pada saat ini, Liu Ming menjentikkan lengan bajunya untuk melepaskan bintik-bintik cahaya kemasan ke dalam kabut hitam. Secara bersamaan, dia mengkonsumsi pil yuan emas dengan cepat sebelum berlari ke kabut hitam. Dia membuat langkah berbahaya, berniat untuk menjebak dirinya dan binatang itu di satu tempat untuk bertarung. 9 fantasi tengkorak di kabut menyemburkan lebih banyak kabut hitam dengan gila. Liger rupanya menemukan keanehan tengkorak tersebut. Dengan gemetar tubuhnya, semua bilah angin tersebar dan berubah menjadi angin kencang yang melonjak ke segala arah,
dan samar-samar ada beberapa busur petir emas di antara mereka. Namun, dalam kabut hitam, 9 hantu tengkorak tumbuh lebih besar, dan mereka menyemburkan kabut hitam untuk menahan busur petir emas. Pasir jatuh emas di kabut hitam membatalkan serangan angin. Ketika Liger melihat ini, ia segera mengeluarkan raungan aneh. Ini menginjak kaki belakangnya dan menerkam salah satu tengkorak di bawah bungkus badai. Sebelum mendekat, beberapa bila angin besar telah meledak. Puff puff puff. Fantasi tengkorak ini melahap semua bila angin, lalu meledak sendiri, membuat Liger kehilangan pukulannya. Pada saat ini, dengan swoosh, pedang spiral ki diluncurkan dari gas hitam di dekatnya, langsung menembus kulit binatang raksasa. Apakah Liger? Babak 603, pertempuran sengit dengan Liger bagian 3. Puff. Sebuah lubang seukuran inci dibuka di tubuh Liger. Di bawah pengaruh kabut hitam di sekitarnya, kecepatan penyembuhan luka sangat melambat. Biskin raksasa itu mengayunkan kepalanya dengan marah. Itu segera meluncurkan beberapa bola api besar di tempat di mana pedang ki diluncurkan. Setelah beberapa suara gemuruh yang keras, di bawah nyala api yang berjatuhan, kabut hitam di dekatnya tersapu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Liu Ming sudah pindah ke tempat lain. Pada saat yang sama, bayangan tengkorak yang meledak terbuka juga mengembun lagi di sisi lain. Setelah begitu banyak putaran, Liger Biskin yang terperangkap dalam kabut hitam menggunakan bila angin, bola api, es, dan bola listrik, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan hantu tengkorak apapun. Sebaliknya, ada lebih dari 10 lubang di tubuhnya. Meskipun serangan ini tidak menyebabkan cedera fatal pada Biskin raksasa, itu telah banyak mengurangi auranya. Tepat ketika Liu Ming menggunakan momen yang sulit dipahami untuk menghindari es dan berencana untuk meluncurkan pedang jari spiral. Raungan memekakkan telinga terdengar, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Aura Liger dalam kabut hitam tiba-tiba melonjak. Setelah pola roh 4 warna menggeliat di tubuhnya, ukuran tubuhnya menjadi 50% lebih besar. Pada saat yang sama, 3 bola cahaya melintas dan berubah menjadi 3 kepala lebih kecil yang terlihat mirip dengan harimau. Masing-masing kepala tampak ganas. Namun, setelah kulit binatang ini berubah, ia tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat melalui penghalang kabut hitam. Itu menatap tempat persembunyian Liu Ming, memancarkan aura sengit seolah-olah itu adalah zat fisik. Liu Ming tercengang dalam pikirannya, tetapi dia tidak menyerang dengan gegabah. Sambil menatap Biskin yang tetap diam, dia diam-diam memulihkan kekuatan spiritualnya. Lantai 36 yang awalnya berisik sekarang menjadi sunyi senyap. Setelah 8 mata Biskin raksasa itu berkedip, ia menembakkan 4 sinar cahaya dari berbagai warna dari semua mulut. Sinar cahaya membawa suara mendengung ke ruang sekitarnya. Melihat ini, Liu Ming tidak berani mengambil risiko. Sosoknya berubah menjadi 2 bayangan, menghindari 4 berkas cahaya, dia meluncurkan bayangan pedang padat ke Biskin di langkah selanjutnya. Liger hanya mengguncang tubuhnya, dan tirai cahaya hijau muncul di tubuhnya. Bayangan pedang tercermin dalam suara yang tajam. Liu Ming mendengus dingin. Ketika dia hendak membuang jimat dari tangannya, tiba-tiba ada suara keras di belakangnya. 4 sinar cahaya yang dia hindari bergabung lagi dan secara paksa membuka jalan keluar dari kabut hitam. Liger sangat gembira, dan lampu hijau menyala dan melesat dalam bayangan hijau. Wajah Liu Ming tampak muram. Dia membuat gerakan secara refleks, memadatkan dinding pasir emas untuk menghalangi jalan. Kepala Liger menabrak dinding. Meskipun menghancurkan dinding pasir, momentum penerusannya juga sedikit terhenti. Pada saat ini, beberapa bayangan tengkorak meledak dari kedua sisi dengan teriakan hantu. Mereka menggigit 4 anggota badan dan titik vital Biskin raksasa, menguras auranya dengan gila-gilaan. The Liger Biskin mengeluarkan erangan tumpul, dan api yang mengepul dan lapisan busur petir emas muncul di seluruh tubuhnya. 9 pantasem tengkorak runtuh di bawah api dan percikan api yang mendesis. Namun, setelah penundaan ini, jalan yang semula terbuka segera dipenuhi kabut hitam lagi. Itu benar-benar dipulihkan. Perisai 9 tengkorak, yang telah menjadi prototipe senjata ajaib, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan senjata spiritual biasa yang luar biasa. Pada saat ini, suara menusuk bergema keras. Cahaya pedang abu-abu 10 meter lebih menyapu melewati kulit binatang dalam pelangi. Liu Ming akhirnya menggunakan teknik fusi tubuh dan pedang yang paling memakan kekuatan spiritual. Begitu Liger melihat jalan itu terhalang,
8 matanya langsung berdarah, 4 kepalanya meraung pada saat yang bersamaan. Setelah pola roh kabur di tubuhnya, pola roh itu meledak menjadi cahaya warna-warni. 3 kepala kecil juga menjadi ukuran yang sama dengan kepala aslinya. Aura yang lebih kuat dari sebelumnya meledak dari kulit binatang. Di sebuah gua tersembunyi beberapa ratus mil dari menara Void Spirit, lelaki tua berambut abu-abu dengan jubah abu-abu itu duduk bersila di pegunungan seribu roh. Tiba-tiba, lelaki tua itu sedikit mengernyitkan alisnya. Dia membuka matanya sedikit, dan dia mengeluarkan susunan piringan emas ukuran penggaris yang samar-samar menunjukkan pemandangan di dalam Void Spirit Tower. Setelah adegan kabur, Liger raksasa muncul. Orang tua itu hanya melirik cahaya pedang abu-abu yang bertarung dengan biskin raksasa, lalu dia dengan tenang menyingkirkan susunan dis dan terus bermeditasi. Di sebuah bukit tidak jauh dari Void Spirit Tower, seorang pemuda berjubah emas melihat ke lantai 36 Void Spirit Tower dengan sedikit pemikiran melintas di matanya. Itu adalah Jin Tianqi. Menarik, sudah bertahun-tahun sejak murid luar bisa sampai ke lantai 36. Sepertinya penglihatanku cukup bagus. Setelah Jin Tianqi berbisik pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil, cahaya keemasan menggulung seluruh tubuhnya, dan dia terbang ke arah lain. 1 jam kemudian, di suatu tempat di sudut lantai 36 menara Void Spirit, kabut hitam yang bergejolak telah menghilang, dan perisai 9 tengkorak telah menghilang. Ada tanda pedang dan bekas cakar yang tak terhitung jumlahnya di tanah di dekatnya. Adegan itu benar-benar berantakan. Liu Ming, memegang pedang spiritual abu-abu, terengah-engah. Wajahnya sangat pucat. Meskipun masih ada sedikit cahaya keemasan yang berkedip di sekitar tubuhnya, itu menjadi redup secara tidak normal. Ada 3 bekas cakar panjang di dadanya. Daging di sekitar luka menggelinding, samar-samar memperlihatkan tulang di dalamnya. Namun, tidak ada darah yang keluar. Tidak jauh, kulit binatang liger, yang tingginya puluhan meter, bahkan lebih malu. 3 kepala ekstra sudah menghilang. Hanya kepala asli yang tersisa. 1 kaki belakangnya mengeluarkan banyak darah. Ada luka besar yang hampir memotong seluruh kaki belakangnya. Pola roh yang bersinar di sekujur tubuhnya menjulang sekarang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun meski begitu, biskin raksasa itu masih nyaris tidak menopang tubuhnya dengan kakinya yang terluka. Matanya tertuju pada Liu Ming dalam kemarahan, dan memancarkan aura haus darah dan brutal yang samar-samar. Sepertinya kamu dan aku hanya bisa membuat 1 pukulan terakhir. Baiklah, pemenang pertempuran ini harus diputuskan sekarang. Setelah aura Liu Ming menjadi tenang, dia berkata dengan sangat tenang. Dengan jentikan lengan bajunya, Golden Valencen di dekat tubuhnya melesat ke sisi yang berlawanan seperti hujan deras. Dengan erangan, gas hitam menggulung lagi. Pedang spiritual abu-abu bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang abu-abu yang menembaki biskin. The Liger biskin juga memberikan raungan tirani. Pola roh tiba-tiba mengembun. Itu menginjak kaki belakangnya dan menyerbu dengan embusan angin. Cahaya keemasan di langit mengenai kulit binatang, tetapi itu dipantulkan oleh pola roh. Biskin mencakar dengan kejam di udara. Setelah suara gemuruh, cahaya pedang abu-abu itu hancur secara paksa. Saat cahaya pedang memudar, itu meledak ke belakang. Pada saat ini, di Golden Valencen yang dipantulkan, terjadi fluktuasi. Seorang prajurit rune armor emas keluar dari udara tipis dan memeluk biskin raksasa itu dengan erat. Swoosh! Liu Ming muncul seperti hantu di depan monster raksasa itu. Lengannya menjadi lebih tebal di bawah gulungan gas hitam, dan lapisan sisik merah muncul di lengannya. Dia melemparkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya ke kepala biskin raksasa itu. Setelah suara keras terus-menerus, biskin raksasa itu meratap. Kepalanya meledak, dan tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya kecil. Puff! Liu Ming yang telah kehabisan tenaga terakhirnya duduk di tanah, dia tidak bisa bangun lagi. Prajurit rune armor emas juga hancur tanpa dukungan kekuatan spiritual, kembali menjadi jimat yang rusak lagi. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Liu Ming mengeluarkan pil yuan emas dari cincin Sumeru. Pada saat yang sama, dia menempelkan beberapa jimat pada lukanya dan bermeditasi di tempat. Sama seperti Liu Ming berhasil membunuh kulit binatang liger, rune hijau di luar lantai 36 menara Void Spirit meredup pada saat yang sama. Pada saat yang sama, kabut abu-abu di menara Void Spirit berguling dengan keras.
Seluruh menara mengeluarkan suara bel yang dalam yang perlahan bergema melintasi pegunungan seribu roh. Orang ini, benar-benar melewati lantai 36. Di luar menara Void Spirit, para murid dalam sudah tercengang. Rune hijau di luar lantai 36 benar-benar redup. Meskipun rune ungu di lantai 37 tidak menyala, dan orang di dalamnya tidak diteleportasi, hasilnya jelas. Wajah Satongtian sangat jelek. Dia pikir kekuatannya telah melampaui saingan ini setelah dia maju ke periode kristalisasi. Sekarang sepertinya dia masih jauh di belakang. Mata indah Jialan bersinar samar dengan cahaya kristal. Dia mengungkapkan senyum tipis, tetapi dengan cepat menghilang dalam sekejap. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, kekuatan junior fellow magang Liu telah mencapai tingkat ini. Long Yanfei tiba-tiba mengerutkan bibirnya setelah kulitnya berubah terus-menerus, tetapi kedalaman matanya yang indah masih penuh kejutan. Setelah murid-murid batin tercengang, beberapa berdiskusi dengan penuh semangat, beberapa segera mengeluarkan senjata magis komunikasi untuk memberi tahu teman-teman mereka berita bahwa seorang murid luar telah melewati lantai 36 menara Void Spirit. Oke, sekarang sudah berakhir. Ayo pergi. Long Yanfei berkata dengan cemberut setelah melihat murid-murid lain, lalu dia terbang tanpa melihat ke belakang. Melihat ini, beberapa murid lain dari puncak Tianjian juga dengan cepat mengikutinya. Satongtian menoleh dan melirik Jialan yang masih berdiri diam. Setelah ekspresi kompleks melintas di matanya, dia perlahan melepaskan pedang terbangnya dan melayang ke langit dalam lampu hijau untuk melarikan diri. Bab 604, Hadiah. Ayo pergi juga. Wanita berpakaian putih dari puncak Piao Miao melihat orang-orang dari puncak Tianjian pergi, dan dia juga pergi bersama Jialan dan beberapa murid wanita lainnya. Lonceng berbunyi lagi dan lagi. Setelah 36 dering berturut-turut, seluruh Void Spirit Tower kembali tenang. 36 bel berbunyi, seorang murid luar telah melewati lantai 36 menara Void Spirit. Di halaman Piao Hong, Jiang Zong sedang mendiskusikan sesuatu dengan Liang Zange. Tiba-tiba, ada bel yang dalam berdering di telinga mereka. Mau tak mau mereka terlihat sedikit terkejut. Sepertinya ini benar, tapi murid halaman luar yang mana? Liang Zange berdiri dan berkata dengan takjub. Pergi periksa sekarang. Jiang Zong segera menginstruksikan setelah sedikit pemikiran melintas di matanya, tapi pikirannya tidak bisa menahan sosok Liu Ming. Di paviliun halaman Fengling, lelaki tua dengan alis kuning memegang cangkir teh dengan kuat di tangannya, menghadap ke arah menara Void Spirit dan tampak berpikir. Pada saat ini, derap langkah kaki datang, lalu seorang murid bergegas masuk. Laporkan ke Master Halaman. Saya baru saja menerima berita bahwa seorang murid luar telah melewati lantai 36 menara Void Spirit. Petik 2. Kamu pikir aku sangat tuli sehingga aku bahkan tidak bisa mendengar bel berbunyi. Pergi dan lihat siapa yang melakukannya, lalu laporkan kembali kepadaku. Pria tua dengan alis kuning meletakkan cangkir dan berkata dengan tenang. Ketika murid itu mendengar ini, dia secara alami pergi untuk menjalankan perintah dengan cepat. Adegan serupa sedang dipentaskan di 8 halaman pintu luar pada saat yang sama. Di puncak Emerald Cloud Peak, di bawah pohon pinus kuno, Hao Yue Tongzi, mengenakan jubah abu-abu, memandang menara Void Spirit di kejauhan. Ada senyum kecut di wajahnya. Dibandingkan dengan tuan halaman, dia sudah tahu siapa yang melewati lantai 36 menara Void Spirit. Tanpa diduga, murid ini mampu meningkatkan ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Dia sudah bisa mengalahkan Biskin di Sudo Pellet State. Kekuatannya belum mencapai level seperti itu 7 tahun yang lalu di kompetisi utama. Apakah murid ini hanya memiliki 3 pulsa spiritual? Atau dia memiliki semacam tubuh spiritual yang tidak jelas, sehingga kultivasinya meningkat begitu cepat. Hao Yue Tongzi mau tidak mau bertanya-tanya apakah tes aslinya salah. Dia juga merasakan sedikit penyesalan di benaknya sekarang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia harus bersikeras membawa Liu Ming ke puncak awan zamrudnya setelah kompetisi besar. Bahkan jika rekan magang seniornya keberatan, itu akan lebih baik daripada hasil saat ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Liu Ming lulus ujian Void Spirit Tower, yang berarti bahwa dia dapat bergabung dengan puncak pintu dalam manapun sesuka hati, dan puncak awan zamrud pada dasarnya tidak memiliki peluang. Pada saat yang sama, di lobi lantai 36 menara Void Spirit. Sebuah cahaya ungu tiba-tiba menggulung dari tanah di dekatnya dan mendarat di depan Liu Ming yang sedang duduk bersila.
Saat cahaya menyatu, slip batu giok lavender muncul. Melihat ini, Liu Ming segera melepaskan pikiran surgawi. Setelah sedikit kesadaran melintas di matanya, dia menggoyangkan token di slip giok. Menurut instruksi pada slip giok, jika dia ingin melanjutkan tantangan, dia bisa menunggu selama 10 detik. Jika dia ingin berhenti, dia hanya perlu mengaktifkan pesona dalam token untuk berteleportasi. Pada saat ini, kekuatan spiritual Liu Ming hampir habis. Bahkan perisai 9 tengkorak, yang dia andalkan, telah mengalami beberapa kerusakan. Jika dia ingin terus menantang dalam situasi ini, itu secara alami tidak mungkin. Setelah 10 detik, slip batu giok ungu runtuh dan berubah menjadi awan cahaya yang membungkus tubuhnya. Liu Ming merasa bahwa pemandangan di sekitarnya kabur, lalu dia dipindahkan ke aula aneh dengan pesona merah di bawah kakinya. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di aula silinder tinggi dengan diameter 300 meter. Dinding batu hijau di sekitarnya bertatahkan batu kristal merah yang berkedip seperti bintang di langit malam. Seorang lelaki tua berjubah merah berdiri di depan sebuah pesona dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu Liu Ming. Saya adalah penatua yang bertugas di Menara Void Spirit. Dengan usia dan tingkat kultivasi seperti itu, Anda dapat melewati Void Spirit Tower lantai 36. Anda benar-benar melakukannya dengan baik. Anda akan memenuhi syarat untuk memanggil saya guru junior di masa depan. Pria tua berjubah merah yang tampak tegas tiba-tiba tersenyum pada Liu Ming dan berkata, "Salam untuk Tuan Paman." Liu Ming secara alami membungkuk dengan tergesa-gesa. Orang tua berjubah merah ini juga merupakan master dari Real Pellet State. Potong omong kosong. Menurut peraturan, Anda harus mendapatkan hadiah yang sesuai. Salah satunya adalah poin kontribusi. Selain semua poin kontribusi yang dibayarkan sebelumnya, Anda akan diberi 50.000 poin kontribusi. Saat lelaki tua berjubah merah itu berbicara, dia melambaikan tangannya. Poin kontribusi dalam token Liu Ming meningkat sebesar 100.000. Hati Liu Ming tergerak. Poin kontribusi sektenya saat ini telah mencapai 450.000. Kedua, kamu sekarang dapat bergabung dengan puncak pintu dalam sesuka hati dan dipromosikan menjadi murid dalam. Selain itu, aula penegakan hukum juga akan memberi Anda senjata spiritual yang luar biasa. Petik 2. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah Liu Ming mendengar ini, dia sangat gembira. Dia dengan cepat membungkuk sambil menangkupkan tinjunya. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Tidak peduli apa kualifikasi Anda, selama Anda dapat melewati lantai 36 Menara Void Spirit, Anda memenuhi syarat untuk menerima semua ini. Selanjutnya, kamu bisa ikut denganku dulu. Setelah itu, pria tua berjubah merah melambaikan lengan bajunya dan meluncurkan lampu merah samar ke arah Liu Ming, lalu mereka keluar dari aula. Setelah belasan menit, keduanya muncul di puncak gunung tempat aula penegakan hukum Sekte Taiking berada. Omong-omong, Liu Ming telah pergi ke aula penegakan hukum tidak lama setelah bergabung dengan Sekte Taiking, tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini dalam beberapa tahun ini. Aula penegakan hukum dibangun di atas puncak gunung hijau yang tinggi di awan. Pada pandangan pertama, itu memberi orang perasaan berat dan depresi. Liu Ming telah belajar dari sekte klasik bahwa nama gunung ini adalah Puncak Taiyin, yang juga sangat terkenal di Sekte Taiking. Puncak penjara hitam ada di dekatnya. Seluruh puncak ditutupi oleh awan hitam. Cahaya akan diserap ketika bersinar di puncak itu. Kamu tidak perlu melihat, disitulah Sekte Taiking menghukum seseorang, neraka bipolar 5 gunung. Ayo pergi. Pria tua berjubah merah berkata dengan lemah, lalu dia membawa Liu Ming ke aula penegakan hukum. Hati Liu Ming bergidik, dan dia dengan cepat menarik kembali pandangannya dan menindaklanjuti. Orang tua berjubah merah mengambil banyak giliran dan datang ke aula besar. Ada satu wakil murid dengan pakaian hijau di kedua sisi pintu. Salam untuk Penatua Mian, dua wakil murid jelas mengenali pria tua berjubah merah dan membungkuk hormat. Aku punya sesuatu yang penting di sini, bahwa aku menemui wakil ketua aula. Pria tua berjubah merah itu menginstruksikan. Ya, seorang wakil murid buru-buru menundukkan kepalanya dan menjawab. Dia penasaran melirik Liu Ming yang mengikuti, lalu dia memimpin mereka berdua ke aula. Liu Ming mengikuti wakil murid dan orang tua berjubah merah tanpa melihat sekeliling, dia bahkan tidak berani melepaskan pikiran surgawinya begitu saja. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berjalan melewati aula dan datang ke ruang belakang.
Setelah wakil murid membungkuk pada lelaki tua berjubah merah, dia masuk ke pintu samping. Ternyata kakak Mian ada di sini. Maaf aku tidak menyambutmu di pintu. Tidak lama kemudian, suara yang agak serak datang dari pintu samping, lalu seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu dan rambut abu-abu perlahan berjalan keluar. Wajahnya berwarna ungu merah, dia kekar dan tinggi, sudut mulutnya sedikit melengkung seperti dia menangis dan tersenyum pada saat yang sama. Hall Master Ouyang, ini Liu Ming, seorang murid dari Piao Hong Courtyard. Dia telah melewati lantai 36 menara Void Spirit hari ini. Pria tua berjubah merah berkata dengan lemah ke arah pria parubaya kekar. Mendengar ini, pria parubaya kekar itu menatap Liu Ming dengan terkejut, dan berkata dengan penghargaan. Ternyata bel berbunyi dari Void Spirit Tower tadi disebabkan oleh murid ini. Kekuatannya harus mendekati tak terkalahkan di antara para murid dari alam yang sama. Setengah baya kekar tersenyum sedikit, dan matanya memancarkan sedikit kekaguman. Terima kasih senior atas pujiannya. Itu hanya kebetulan. Liu Ming menjawab dengan hormat setelah membungkuk. Hehe, kamu tidak perlu rendah hati di sini. Oke, serahkan hal-hal berikut kepada saya. Kakak Mian, kamu bisa sibuk dengan urusanmu sendiri dulu. Setelah Hall Master Ouyang tertawa, dia menoleh dan berbicara kepada lelaki tua berjubah merah. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Pria berjubah merah itu mengangguk, lalu dia berjalan keluar. Setelah pria parubaya kekar menyaksikan pria tua berjubah merah berjalan keluar dari aula dalam, dia berbalik untuk melihat Liu Ming. Menurut aturan di pintu, murid luar yang telah melewati lantai 36 menara Void Spirit akan langsung diterima sebagai murid dalam dan akan dikultivasikan dengan hati-hati mulai saat itu. Anda harus sangat jelas tentang ini. Pria parubaya kekar itu memandang Liu Ming dari atas ke bawah, lalu dia berkata dengan ekspresi serius. Jantung Liu Ming berdebar sedikit. Dia mengangguk dengan hormat. Melihat ini, pria parubaya kekar mengangkat lengan abu-abunya, dan sekelompok cahaya hitam menyapu, tersusun rapat dan tergantung di depan Liu Ming. Ada lebih dari 100 token yang bersinar. Berbeda dengan token murid luar, setiap sisi token diukir dengan nama puncak yang jelas merupakan tanda murid dalam. Berapa banyak murid luar yang bekerja keras secara konsisten sepanjang hari hanya untuk token kecil ini. Melihat adegan ini, orang yang tenang seperti Liu Ming tidak bisa menahan detak jantungnya lebih cepat. Keponakan murid Liu, pilih token dari mereka sekarang. Melihat murid di depannya tampak cukup tenang, wakil aula Master Ouyang mau tidak mau tampak terkejut. Saya awalnya hanya seorang murid luar yang kecil, jadi saya tidak tahu banyak tentang berbagai puncak pintu dalam. Saya harap senior dapat memberi saya beberapa petunjuk. Liu Ming melirik token. Setelah berpikir sedikit, dia berkata dengan sangat tulus. Meskipun teknik di setiap puncak luas dan mendalam, mereka secara alami memiliki fokus yang berbeda. Beberapa fokus pada praktik pesona, beberapa fokus pada studi alkimia jimat, beberapa didedikasikan untuk budidaya pedang. Semua informasi dicatat dalam slip giok ini. Anda bisa melihatnya terlebih dahulu. Hall Master Ouyang melirik Liu Ming, lalu dia mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, dia membuang batu giok. Bab 605, Puncak Tenang yang Jatuh. Jadi di bawah pimpinan murid penegak hukum ini, mereka meninggalkan aula penegakan hukum. Segera, dua lampu pelarian terbang menjauh dari puncak dan pergi ke kedalaman pegunungan Seribu Roh. Meskipun Liu Ming telah berada di Sekte Taiking selama lebih dari 10 tahun, dia biasanya berkultivasi secara tertutup. Kecuali ketika dia pertama kali mengunjungi puncak awan Zamrud setelah dia bergabung, dia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pintu dalam. Karena itu, dia tidak jelas tentang posisi halaman dalam, jadi Lin Yue yang menuntunnya sepanjang jalan. Lin Yue ini juga cukup banyak bicara. Selain itu, aula penegakan hukum memiliki kontak dekat dengan gerbang dalam utama pada hari kerja. Sepanjang jalan, Liu Ming sengaja menanyakan banyak hal tentang halaman dalam. 1 jam kemudian, keduanya tiba di puncak Gunung Hitam. Rekan senior magang Liu, ini adalah puncak tenang yang jatuh. Lin Yue menunjuk ke gunung di depannya dan berbicara kepada Liu Ming. Liu Ming mengangguk dengan mata berkedip. Pada saat ini, dia telah mengenakan kostum murid dalam berwarna hitam dari Valen Serene Peak. Puncak Gunung Hitam di depan mereka tampak sangat berbahaya. Bagian depannya lurus dan curam, bagian belakang sedikit lebih baik dengan kemiringan yang relatif landai.
Seperti puncak utama pintu dalam sekte Taiking lainnya, puncak utama dari Valen Serene Peak tinggi ke awan. Gunung-gunung di dekatnya lebih rendah dari puncaknya. Bagian bawah adalah hutan primitif yang padat. Hanya lusinan gedung tinggi yang dibangun di puncak gunung. Ayo pergi. Liu Ming melihat sekeliling sejenak, menyetrum lengan bajunya, dan terbang. Tidak lama kemudian, keduanya mendarat di peron di atas puncak. Ini adalah pintu bagian dalam Valen Serene Peak, kenapa kalian berdua di sini? Saat Liu Ming dan Lin Yue hanya berdiri teguh, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari aula terdekat dan berhenti di depan mereka. Dia melirik murid penegak hukum, lalu tatapannya berhenti pada Liu Ming. Lin Yue, dari aula penegakan hukum, datang ke sini hari ini karena senior fellow apprentice Liu ini lulus uji coba lantai 36 menara Void Spirit, jadi dia diizinkan memasuki pintu bagian dalam. Sekarang dia telah memilih untuk bergabung dengan Valen Serene Peak, dia ada di sini untuk mengunjungi tuannya sehingga dia bisa terdaftar secara resmi. Sebelum Liu Ming bisa berbicara, Lin Yue berbicara dengan hormat. Lulus uji coba lantai 36 menara Void Spirit. Pria berpakaian hitam itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tatapannya yang menatap Liu Ming tiba-tiba berubah. Kalau begitu, Junior Fellow Apprentice Liu, silakan ikut denganku. Namun, tuan kita keluar baru-baru ini. Sekarang, Penatua Yan yang bertanggung jawab. Pria berpakaian hitam menatap Liu Ming dari atas ke bawah lagi sebelum menjadi tenang. Lin Yue mengucapkan selamat tinggal pada Liu Ming setelah misinya selesai. Dia membuat gerakan dan terbang menjauh. Liu Ming mengikuti pria berpakaian hitam di depan dan berjalan ke aula. Valen Serene Peak terkenal dengan teknik hantunya. Dari aula di puncak ini, sedikit udara dingin bisa dirasakan. Perasaan ini agak mirip dengan Yin Qi dari sekte hantu Savage. Jika orang biasa tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, mereka akan merasa tidak nyaman karena invasi Yin Qi ke dalam tubuh mereka. Tetapi bagi Liu Ming, lingkungan ini adalah yang terbaik untuk melatih penjara neraka naga harimaunya. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke aula batu hijau. Rekan muda magang Liu, tolong tunggu di sini sebentar. Saya akan meminta Penatua Yan untuk datang sekarang. Pria berpakaian hitam berkata dan berjalan di dalam aula. Liu Ming melihat sekeliling dengan hati-hati sambil menunggu. Bagian dalam aula itu luas. Tampaknya sedikit lebih besar dari apa yang bisa dia lihat dari luar, 4 dinding terbuat dari batu hijau. Tidak ada jejak di dinding seolah-olah mereka diukir dari sepotong besar batu hijau. Aula itu terlihat sangat kosong, 4 kuali ditempatkan di sudut-sudut. Alih-alih menaruh dupa, sepotong besar biji hitam ditempatkan di dalamnya, yang terus memancarkan untaian Yin Qi. Mungkinkah ini batu Yin Qi? Liu Ming benar-benar terkejut ketika dia memikirkannya. Batu Yin Qi ini adalah bahan yang sangat langka. Itu berisi Yin Qi yang sangat murni di dalamnya yang sangat bermanfaat bagi teknik hantu. Liu Ming pernah melihatnya di pasar Changyang sebelumnya. Sepotong batu Yin Qi seukuran kepalan tangan bisa dijual dengan harga tinggi puluhan ribu batu roh, tetapi Valen Serene Peak benar-benar menggunakannya sebagai dupa. Tidak heran murid luar mengatakan bahwa puncak pintu bagian dalam kaya. Saat dia ingin melihat lebih dekat pada batu Yin Qi, ada suara langkah kaki dari dalam aula. Hati Liu Ming bergidik. Dia menarik kembali pandangannya dan berdiri dengan tangan ke bawah. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan keluar dari aula. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dengan wajah kuning dan terlihat sakit-sakitan. Di belakangnya ada seorang wanita glamor yang berusia sekitar 26 tahun. Kamu Liu Ming. Pria dengan wajah kuning mengukur Liu Ming dengan sepasang mata kecil berlumpur, lalu dia berkata dengan suara serak. Pada saat yang sama, perasaan dingin yang ekstrim melanda, membuat hati Liu Ming terpana. Murid Liu Ming, beri hormat kepada guru junior. Liu Ming menyalurkan teknik internalnya untuk menenangkan diri, lalu dia berkata dengan hormat. Saya Penatua Yan Tiandu. Guru keluar hari ini, jadi masalah apapun akan saya tangani. Baiklah, ambil token pintu dalammu. Pria dengan wajah kuning melihat Liu Ming begitu tenang, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dia berkata dengan lemah sebagai gantinya. Mendengar ini, Liu Ming dengan cepat mengeluarkan token murid puncak tenang jatuh dan menyerahkannya. Token ini telah dikorbankan dalam perjalanannya ke sini. Potret Liu Ming dan nama jelas muncul di atasnya. Pria dengan wajah kuning melambai ringan, dan token terbang dari tangan Liu Ming.
Token muncul di tangan sesepuh dalam sekejap mata membuat satu gerakan, dan token terbang dari tangan Liu Ming, dan muncul di tangannya dalam sekejap mata. Pena giok muncul di tangannya yang lain. Dia membuat beberapa pukulan di udara, dan cahaya putih langsung menyala ke dalam token. Oke, sekarang kamu bisa dianggap sebagai anggota dari Valence Serenepic. Slip giok ini mencatat aturan Valence Serenepic kami, Anda harus mengingat semuanya. Jika Anda melanggar peraturan, Anda tahu konsekuensinya. Pria dengan wajah kuning berkata dengan suara yang dalam. Dia melambaikan tangannya, dan slip batu giok abu-abu terbang kembali ke tangan Liu Ming. Murid mengingat ajaran guru junior Yan. Liu Ming menyimpan token itu dan berkata dengan hormat. Ini adalah murid langsung dari Master, Xiao Wu. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari periode kristalisasi, dia juga kakak perempuan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya padanya. Melihat sikap Liu Ming yang sopan dan santun, pria berwajah kuning itu tersenyum. Dia berbalik, menunjuk wanita di belakang, dan berkata. Liu Ming menyapa kakak magang senior. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Karena Junior Fellow Apprentice Liu dapat melewati Void Spirit Tower lantai 36, kamu pasti akan bangkit di masa depan. Saya anak kelima di keluarga saya. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya, Sister Wu, Wu berarti 5 dalam bahasa Cina. Wanita cantik itu menatap Liu Ming dari atas ke bawah, lalu dia berkata sambil tersenyum. Liu Ming terkejut mendengarnya, tapi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya. Xiao Wu, kamu membawa Junior Fellow Apprentice Liu untuk menerima manfaat dari murid dalam, lalu biarkan dia memilih rumah gua. Adapun penatua mana yang harus diikuti Liu Ming di masa depan, tidak mudah untuk memutuskan sekarang. Beberapa tetua dari puncak ini tidak berada di puncak sekarang, jadi mari kita bicarakan setelah mereka kembali. Pria dengan wajah kuning menginstruksikan beberapa kata lagi, lalu dia pergi dengan rute yang sama dengan dia datang. Jangan tersinggung oleh Tuan Muda Yan. Dia dingin di luar, tetapi bersemangat di dalam. Anda akan tahu jika Anda tinggal di sini lebih lama. Karena Junior Yan Guru telah menginstruksikan saya, Anda ikut dengan saya kalau begitu. Wanita glamor itu menjelaskan sambil tersenyum, lalu dia dengan anggun berjalan keluar dari aula. Liu Ming menyentuh hidungnya, tersenyum masam, dan melanjutkan. Di bawah pimpinan wanita ini, Liu Ming meninggalkan aula. Setelah putaran liku-liku, mereka sampai di sebuah rumah batu hitam. Sister Wu, rekan muda magang Liu. Pria berpakaian hitam berjalan keluar dari rumah batu, dan dia menyapa mereka dengan senyuman. Puncak kami agak istimewa, jadi murid biasa tidak bisa tinggal lama. Oleh karena itu, meskipun rekan magang junior adalah murid bagian dalam dari puncak, Anda juga berfungsi sebagai wakil murid yang akan mengelola semua hal sepele di sini. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda dapat pergi ke depan dan bertanya padanya. Wanita glamor itu berkata tanpa melihat ke belakang. Liu Ming secara alami mengangguk dan memberikan senyum ramah kepada pria berpakaian hitam. Dia baru saja bergabung dengan Valence Serenepic, jadi dia tidak asing dengan operasi tempat ini. Dia pasti akan lebih banyak berurusan dengan orang ini di masa depan. Rekan muda magang Liu ada di sini untuk menerima manfaat murid dalam, kan? Tolong tunggu sebentar. Pria berpakaian hitam tidak menunggu wanita glamor itu berbicara, lalu dia kembali ke rumah batu dan segera keluar dengan jimat penyimpanan. Semuanya ada di dalam, Junior Fellow Apprentice Liu dapat memeriksanya. Liu Ming berterima kasih padanya, mengambil jimat penyimpanan, dan memeriksanya dengan kekuatan mental. Dia menemukan bahwa ada jubah hitam dengan gaya yang hampir sama dengan kostum murid dalam yang dia kenakan, parang perak yang terlihat seperti senjata spiritual kelas atas, beberapa botol ramuan kekuatan spiritual biasa, dan 300.000 batu roh. Selain itu, ada slip batu giok kuning lainnya. Oke, mari kita atur rumah guamu selanjutnya. Tanpa menunggu Liu Ming untuk melihat lebih dekat, Xiao Wu berbalik dan pergi lagi tanpa niat menunggu Liu Ming. Liu Ming harus meletakkan jimat penyimpanan ke dalam pelukannya, menangkupkan tinjunya pada pria berpakaian hitam, dan dengan cepat menindaklanjuti. Tidak lama kemudian, keduanya terbang turun dari puncak. Ada lebih dari 50 murid dalam di puncak ini yang dianggap jumlah kecil dibandingkan dengan puncak pintu dalam lainnya. Rumah gua terletak di bawah puncak. Masih ada beberapa yang tersisa, jadi kamu bisa memilih sesuka hati. Xiao Wu menjelaskan lebih banyak di jalan.
Mendengarkan nada kakak perempuan, kamu seharusnya cukup berpengalaman dalam memilih rumah gua kan? Liu Ming bertanya dengan gerakan di dalam hatinya. Rumah-rumah gua semuanya ada di Valen Serene Peak, jadi kepadatan roh mereka hampir sama. Namun, Valen Serene Peak kami sebagian besar berkultivasi dengan cara hantu dan teknik atribut yin, jadi susunan besar ilusi dalam yang mengumpulkan yin didirikan di sana. Karena itu, semakin dekat ke puncak, semakin kental semangatnya, dan semakin bermanfaat dalam berkultivasi. Tentu saja, jika kultivasi Anda tidak cukup baik, tinggal untuk waktu yang lama malah akan merugikan Anda. Wanita cantik itu berkata tanpa ragu-ragu. Hati Liu Ming tergerak sedikit saat mendengar kata-kata itu. Namun, sebagian besar rumah gua di dekat puncak sudah ditempati, dan tidak banyak di lereng gunung, jadi Anda tidak punya banyak pilihan. Sebelum Liu Ming bisa berbicara, wanita glamor itu tertawa lagi. Liu Ming melebarkan mulutnya tanpa berbicara. Dia tersenyum pahit lagi di dalam hatinya. Ini normal, dia hanya murid batin baru. Bagaimana dia memiliki hak untuk memilih tempat tinggal yang baik? Menarik, saya pikir dia akan memilih untuk bergabung dengan Puncak Tianjian karena dia adalah seorang pembudidaya pedang, tetapi Puncak Tenang Jatuh juga tidak buruk. Akankah menjadi dorongan besar untuk neraka penjara naga harimau dan dua hewan peliharaan spiritualnya mungkin? Bab 606, Gua Angin Langit. Segera mereka berdua sampai di jalan papan berkelok-kelok di bawah puncak gunung. Setiap beberapa ratus meter, ada rumah gua yang terlihat sangat mirip dengan kediaman murid luar dari luar. Hampir semua rumah gua ditutup. Rumah gua yang saat ini kosong adalah yang ke-27, 29, dan 35. Junior Fellow Apprentice Liu dapat memilih salah satunya. Kata wanita glamor itu. Liu Ming melihat ke arah tatapan wanita itu. Benar saja, 3 rumah gua yang tersisa semuanya berada di level terendah, mereka sangat jauh dari puncak gunung. Aku akan memilih rumah gua nomor 29 kalau begitu. Liu Ming membuat keputusan tanpa berpikir banyak. Rumah gua nomor 29 terletak di belakang Valen Serene Peak, jadi Yin Qi-nya seharusnya sedikit lebih kaya dan lebih jauh. Rumah gua juga jauh dari rumah gua lainnya, sehingga dianggap sebagai lokasi terpencil. Rekan magang junior dapat pergi dan menyuntikkan kekuatan spiritual Anda ke dalam token identitas, lalu mencantumkan nama Anda di rumah gua yang sesuai. Wanita glamor itu mengangguk dan menjelaskan. Terima kasih, Suster Wu. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan berterima kasih. Untuk hal-hal lain, kamu bisa bertanya pada Junior Fellow Apprentice Feng. Saya masih memiliki masalah lain, jadi saya akan pergi dulu. Sister Wu terkekeh ringan, melambaikan lengan bajunya, dan terbang dalam cahaya abu-abu putih. Liu Ming menatap gadis yang terbang menjauh sejenak, lalu dia perlahan mengangguk. Kepribadiannya terlihat bagus, dan dia memberi saya semacam perasaan ramah yang bisa didekati. Saat ini, sepertinya memilih Valen Serene Peak ini adalah keputusan yang tepat. Ketika Liu Ming memikirkan hal ini, dia segera terbang menuju rumah guanya. Setelah beberapa detik, dia sampai di sebuah rumah gua yang terpencil. Setelah melihat lebih dekat, Liu Ming mengeluarkan token pintu bagian dalam dari pinggangnya, menyuntikkan jejak kekuatan spiritual, dan sinar cahaya hitam melesat ke pintu rumah gua. Di atas pintu rumah gua, pola roh hitam dan gelombang air umumnya menyala. Dengan klik lembut, gerbang perlahan terbuka. 2 jam kemudian, Liu Ming berbaring di ranjang batu di ruang rahasia rumah gua, senyum diperlihatkan di wajahnya. Dia sangat puas dengan rumah gua di sini. Seluruh rumah gua datang dengan beberapa lapisan pesona yang kuat. Belum lagi pertahanannya, lapisan pesona terlarang lebih misterius, itu benar-benar dapat mengisolasi invasi pikiran surgawi. Dia tidak perlu khawatir tentang rahasianya bocor. Di masa depan, apakah dia berlatih alkimia atau berkultivasi, dia tidak akan terdeteksi oleh yang lain. Selain itu, semangat di rumah gua itu kaya. Itu hampir 2 kali lipat dari rumah gua Liu Ming sebelumnya, dan Yin Qi yang terkandung di dalamnya lebih cocok untuk dia dan 2 hewan peliharaan spiritualnya. Meskipun sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan gua Taiyin, keuntungannya adalah tidak ada biaya poin kontribusi. Setelah memikirkannya, Liu Ming duduk dan mengeluarkan batu giok abu-abu. Slip giok ini mencatat aturan dan peraturan murid batin. Dia meletakkannya di dahinya dan membacanya dengan cermat. Setelah menghafalnya,
Dia mengeluarkan slip batu giok putih yang merupakan hadiah dari wakil dengan pakaian hitam. Konten dalam slip giok ini jauh lebih detail. Itu termasuk semua manfaat setelah dipromosikan menjadi murid batin dan beberapa perkenalan dari puncak tenang yang jatuh. Menurut slip giok, setiap bagian dalam bisa mendapatkan 500.000 batu roh dan 5.000 poin kontribusi yang diberikan oleh sekte setiap tahun yang hampir 5 kali lipat dari murid luar. Ada manfaat lain seperti kemampuan untuk menggunakan lebih sedikit poin kontribusi daripada murid luar untuk memprioritaskan penggunaan berbagai tempat pelatihan. Setelah membaca singkat, Liu Ming melihat secara rinci pengenalan Gua Angin Langit. Setelah beberapa saat, dia melepas slip giok, tetapi ekspresinya menjadi tidak pasti. Pengenalan Gua Angin Langit di slip batu giok sangat rinci. The Valen Serene Peak awalnya didasarkan pada budidaya teknik hantu. Yin Qi dingin dari Gua Angin Langit sangat membantu teknik hantu, jadi pria bermarga Feng secara khusus menandai banyak isinya. Menurut catatan slip giok, selama dia adalah murid batiniah, dia bisa menggunakan Gua Angin Langit untuk berlatih. Namun, hanya ada satu tempat pelatihan di seluruh sekte Taiking, jadi setiap murid dalam hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki Gua Angin Langit dalam setahun. Namun, waktu untuk setiap entry tidak terbatas. Hanya saja biayanya 1.000 poin kontribusi untuk tinggal di sana selama sehari. Setelah poin kontribusi habis, pembudidaya akan diteleportasi secara otomatis. Dia harus menunggu 1 tahun lagi setelah itu. Untungnya, Liu Ming tidak perlu khawatir tentang poin kontribusi karena ia memiliki lebih dari 400.000. Menurut catatan di penjara neraka naga macan, untuk sepenuhnya mengolah tingkat ketiga, dia perlu berulang kali meredamnya di bawah kekuatan angin langit sehingga ki penjara neraka naga macan bisa mengedarkan seluruh tubuh dan meridiannya dan mencapai periode kondensasi tahap sempurna. Setelah Liu Ming merenung untuk waktu yang lama, dia akhirnya membuat rencana yang agak rinci untuk kultivasi masa depan di benaknya. Dengan pikiran, dia menamparkan tas kulit di pinggangnya, dan 2 awan gas hitam terbang keluar dari tas. Setelah merasakan Yin Qi yang kaya di sekitar, 2 hewan peliharaan spiritual segera berbalik ke Liu Ming dan membuat suara ceria. Yin Qi di sini berlimpah. Ini akan sangat membantu dalam kultivasi Anda, jadi pergilah dan berlatihlah sendiri. Liu Ming menunjuk ke sudut rumah gua dan memerintahkan. Demon Flying Skull dan Bone Scorpion segera sampai ke sudut, menurunkan tubuh mereka dan mulai menyedot Yin Qi. Liu Ming menarik kembali pandangannya dan berbaring di ranjang batu lagi. Sekarang dia perlu istirahat yang baik. Setelah menembus lantai 36 menara Void Spirit, kekuatan spiritual dalam tubuh dapat diisi ulang, tetapi konsumsi untuk kekuatan mental terlalu besar. Dia segera tertidur. Dini hari berikutnya, setelah Liu Ming bangun, dia segera menjadi sibuk. Dia pertama kali pergi mengunjungi wakil murid yang bermarga Feng. Dia bertanya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh murid batiniah dan kebingungannya. Wakil murid ini juga memberikan jawaban terperinci kepada Liu Ming dengan antusias. Liu Ming segera pergi ke pasar untuk membuat beberapa persiapan. Pada hari ketiga, Liu Ming terbang menuju lembah yang dalam di antara 2 puncak terjal di luar pegunungan Seribu Roh. Tempat ini disebut Lembah Angin Langit. Medannya aneh, dan angin kencang di sini tidak pernah berhenti. Dari beberapa mil jauhnya, orang bisa mendengar angin bertiup kencang. Suara berfluktuasi antara nada tinggi dan rendah. Ketika tinggi, itu terdengar seperti auman binatang buas. Ketika rendah, itu terdengar seperti kicauan serangga. Itu selalu berubah. Dengan kilatan awan hitam, Liu Ming mendarat di pintu masuk lembah angin langit. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Sepintas, di antara lembah, pilar batu putih bisa terlihat setiap beberapa kaki. Tingginya 100 meter. Setiap pilar batu diukir dengan pola roh hijau yang tak terhitung jumlahnya. Lusinan pilar batu dihubungkan bersama. Seluruh lembah tampaknya diselimuti pesona yang luar biasa. Di antara cekungan besar di depan lembah, ada istana batu hijau kuno yang besar, 3 karakter segel kuno, Gua Angin Langit, tertulis di batu besar di pintu masuk. Tetapi di pintu masuk aula pada saat ini, tidak ada seorang pun di sana. Liu Ming berjalan dengan tenang. Setelah berubah menjadi pintu samping, sebuah aula kosong dengan panjang dan lebar 100 meter muncul di pandangannya. Di tengah aula, seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut dan rambut putih sedang duduk di belakang meja batu dengan mata tertutup.
Sederet futon ditempatkan di tanah di sebelahnya. Pada saat ini, dua murid batin sedang duduk diam di atas mereka untuk bermeditasi. Tidak jauh di belakang lelaki tua itu, ada deretan susunan teleportasi yang terus-menerus berkedip dengan lampu hijau pucat. Liu Ming melirik lingkaran sihir dan berjalan ke meja batu. Kamu adalah murid Valen Serene Peak, apakah kamu ingin memasuki Gua Angin Langit? Sebelum Liu Ming bisa berbicara, pria berjubah putih membuka matanya dan melihat pakaian Liu Ming sebelum bertanya. Salam untuk senior, aku memang murid dari Valen Serene Peak. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia melewati token itu. Pria tua berjubah putih mengambil token di tangannya, mengeluarkan batu giok, dan mengetuknya pada token. Cahaya putih mulai muncul. Baiklah, kamu belum memasuki Gua Angin Langit tahun ini. Anda bisa masuk untuk berkultivasi, tetapi sekarang ada orang yang menggunakan 18 gua di Gua Angin Langit. Anda harus menunggu di sini untuk beberapa waktu. Menurut pengalaman saya, Anda harus menunggu setidaknya 3 hingga 4 hari. Tidak akan kurang dari 10 hari. Selain itu, setelah Anda masukkan token ke dalam alur di tanah, 1000 poin kontribusi akan dikurangi secara otomatis setiap hari. Jika poin kontribusi Anda tidak cukup, Anda akan secara otomatis diteleportasi. Orang tua berjubah putih mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, melemparkan token itu kembali ke tangan Liu Ming. Pada saat yang sama, matanya menyapu dua murid dalam yang duduk di futon. Liu Ming mengerti. Setelah meletakkan token kembali ke pinggangnya, dia segera berjalan ke samping perlahan dan duduk di futon seperti dua murid batiniah. Sebelum datang, dia sudah bertanya dengan jelas. Karena totalnya hanya ada 18 gua angin langit, jadi persediaannya selalu terbatas. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap, masih ada 4 hingga 5 orang yang berbaris di belakang di aula, tetapi Liu Ming berdiri dalam barisan teleportasi pada saat ini. Pria tua berjubah putih mengeluarkan cermin kuno putih sambil melantunkan mantra. Sebuah cahaya putih diluncurkan pada Liu Ming. Tubuh Liu Ming ditutupi dengan cahaya putih redup, dan tubuhnya tampak basah oleh cairan hangat. Ini adalah Mystic Spirit Art, yang dapat menahan kekuatan korosif dari badai dan membantumu beradaptasi dengan lingkungan di gua angin. Namun, itu hanya bisa bertahan selama 7 hari. Setelah 7 hari, ketika seni mistik menghilang, jika Anda tidak tahan dengan kekuatan angin, keluarkan tokennya. Anda akan diteleportasi setelah itu. Pria tua berjubah putih itu mengingatkan. Terima kasih senior untuk mengingatkan. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Pria tua berjubah putih melambaikan tangannya, lalu susunan teleportasi segera mulai beroperasi. Liu Ming hanya merasakan cahaya hijau yang menyilaukan, lalu tubuhnya tenggelam dan muncul di sebuah gua di saat berikutnya. Ho, angin kencang yang dingin dan kencang mendesing keluar dari gua. Bab 607, Peng Demon Double Fury. Setelah angin bertiup dari gua, Liu Ming merasa tubuhnya gemetar tanpa sadar seolah-olah didorong dari kiri ke kanan oleh ribuan tangan raksasa. Dia hampir terpesona, dia buru-buru menyalurkan kultivasinya untuk menstabilkan sosoknya. Dan saat berikutnya, rasa dingin yang menggigit melonjak ke tubuhnya. Saat cahaya putih samar berkedip di sekelilingnya, rasa dingin yang menggigit segera berkurang lebih dari setengahnya. Liu Ming merasa sedikit lega di benaknya, lalu dia melihat sekeliling ke lingkungan sekitarnya. Gua itu benar-benar gelap. Dengan pemindaian pikiran surgawi, sepertinya tidak ada habisnya. Dia tidak dapat menemukan kelainan apapun. Embusan angin tak berujung ini sepertinya bertiup dari Belanda. Dinding di kedua sisi gua adalah bebatuan hijau hitam yang telah ditempa oleh angin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di tanah di bawah kakinya, ada pola arai. Sebuah alur berukuran setengah kaki berada di tengah yang terlihat sangat mirip dengan token identitas murid dalam. Liu Ming segera melepaskan token dari pinggangnya dan memasukkannya dengan lembut. Permukaan token segera memancarkan cahaya, dan poin kontribusi di dalamnya dikurangi 1000 poin. Setelah itu, Liu Ming langsung duduk bersila. Saat gas hitam keluar dari tubuhnya, semburan suara berderak datang. Tubuhnya membesar, dan dia mulai beradaptasi dengan lingkungan di sini secara perlahan. 7 hari telah berlalu dalam sekejap. Cahaya putih pucat yang diterapkan pria tua berjubah putih pada tubuh Liu Ming berangsur-angsur memudar. Baru setengah jalan pada hari ke-7, cahaya putih samar pada Liu Ming akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, badai siulan tiba-tiba menjadi lebih kuat beberapa kali.
Semburan kekuatan yin dingin yang menusuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan penjara neraka naga harimau, Liu Ming masih merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti pisau tak terlihat di angin, menebas di meridiannya dan perlahan mengikis tubuhnya. Kekuatan angin langit benar-benar kuat. Untungnya, Liu Ming sudah siap. Dia menyalurkan penjara neraka naga harimau di dalam tubuhnya untuk mengeluarkan gas hitam yang bergulir. Setelah gas hitam berubah menjadi 2 naga dan 2 harimau, mereka menghilang kembali ke tubuhnya. Tubuhnya diperbesar 1 ukuran, dan erosi angin kencang berkurang drastis. Tampaknya jika orang biasa tinggal di sini untuk sementara waktu, seluruh tubuh mereka akan rusak menjadi lumpur. Tidak heran jika para murid yang keluar dari gua angin langit sebelumnya semuanya dalam keadaan malu. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat penjara neraka naga harimau menahan erosi angin kencang, sesuatu di anggota tubuhnya tampaknya perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuhnya. Liu Ming segera mengkonsumsi pil yuan emas, mengambil napas dalam-dalam dan terus membuat gerakan di kedua tangan. Gas hitam menjadi semakin ganas. Menurut metode yang disebutkan di penjara neraka naga harimau, dia perlahan-lahan menyalurkan kekuatannya untuk memimpin badai untuk meredam tubuhnya. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap. Liu Ming, yang sedang duduk bersila, ditutupi dengan zat abu-abu gelap yang tidak dapat dijelaskan pada saat ini. Itu lengket, mengeluarkan bau yang tak terlukiskan. Liu Ming tiba-tiba membuka matanya, 8 gas hitam seperti tentakel melintas ke tubuhnya. Dia membuat gerakan, dan sekelompok air membersihkan semua kotoran di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri dan mengeluarkan token pintu bagian dalam dari susunan di tanah. Setelah 10 detik, sosoknya muncul di aula batu hijau dengan kilatan cahaya hijau. Di aula pada saat ini, ada 3 murid batin yang duduk di samping dan menunggu. Setelah melihat penampilan Liu Ming, salah satu dari mereka tampak gembira, dan kemudian berdiri. Liu Ming merapikan pakaiannya, lalu dia menangkupkan tinjunya pada pria tua berjubah putih yang duduk di belakang meja batu dengan ekspresi biasa. Dia melangkah keluar dari aula batu hijau. Setelah Liu Ming pergi, pria tua berjubah putih itu tiba-tiba membuka matanya. Melihat kembali Liu Ming, ekspresi bijaksana melintas di matanya. Apa yang Liu Ming tidak tahu adalah bahwa gua angin langit pada awalnya dirancang untuk membiarkan murid dalam sekte itu melunakkan tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan fisik mereka. Bahkan jika seseorang bukan penggarap fisik, selama dia tinggal di gua selama 7 hari di bawah berkah seni roh mistik, tubuh fisiknya dapat banyak diperkuat. Tetapi murid-murid batin umum biasanya tidak dapat menahan erosi angin kencang setelah seni roh mistik memudar, dan mereka akan memilih untuk segera berteleportasi. Namun, jika mereka bisa bertahan saat ini, efek tempering jauh dari efek 7 hari. Akan jarang bahkan jika pembudidaya fisik periode kristalisasi dapat bertahan di gua angin langit ini selama lebih dari 1 bulan. Karena itu, dia tentu saja mengagetkan lelaki tua itu karena tinggal di sana selama 2 bulan. Liu Ming terbang perlahan di udara. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Seperti yang diharapkan, gua angin langit memiliki efek besar pada tubuh pelatihan seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno. Setelah ditempa oleh kekuatan angin langit, beberapa kotoran sedang dibersihkan dari tubuhnya. Kekuatan spiritualnya juga lebih halus. Apa yang membuatnya lebih bahagia adalah bahwa hambatan dari penjara neraka naga harimau sedikit mulai mengendur. Namun, menurut situasinya sendiri, 2 bulan sudah menjadi batasnya. Dia hanya bisa melakukannya perlahan untuk benar-benar menyelesaikan proses tempering tubuh. Namun, sangat disayangkan gua ini hanya bisa dimasuki setahun sekali. Liu Ming percaya bahwa selama dia masuk beberapa kali lagi, dia akan segera dapat benar-benar menguasai tingkat ketiga dari penjara neraka naga harimau. Setelah setengah jam, Liu Ming kembali ke rumah gua di Valen Serene Peak dan segera mulai mundur. Setelah dia meminum pil kondensasi dingin, dia mulai bermeditasi, menyerap yin qi, menenangkan diri, dan mulai mempersiapkan kunjungan berikutnya ke gua angin langit. Waktu berlalu hari demi hari, rumah gua nomor 9 di Valen Serene Peak masih ditutup sepanjang tahun. Bahkan rekan-rekan murid dari puncak tenang yang jatuh jarang melihat Liu Ming, rekan magang junior yang baru bergabung. 1 tahun kemudian, di pasar Changyang ribuan mil jauhnya. Pasar masih ramai dengan orang-orang. Ada pembudidaya yang tak ada habisnya masuk dan keluar. Pada saat ini,
Di toko klan kelelawar di barat daya, seorang pria berotot dengan wajah hitam berjalan keluar dari toko di bawah ditemani penjaga toko dengan pakaian hitam. Pria berotot dengan wajah hitam disamarkan oleh Liu Ming. Setelah bertahun-tahun berlatih terus-menerus, pil kondensasi dingin di tubuhnya sudah agak tidak mencukupi, jadi dia sekali lagi datang ke pasar Changyang untuk membeli bahan. Dia berencana untuk memperbaiki sejumlah besar pil kondensasi dingin dan pil yuan emas untuk memasok dia dalam kultivasi. Pak, kamu belum pernah ke toko kami dalam 10 tahun terakhir. Penjaga toko dengan pakaian hitam berkata dengan emosi. Tuanku sangat sibuk tahun ini karena sebuah peristiwa besar, dan dia belum bebas sampai saat ini. Tetapi penjaga toko dapat yakin bahwa eliksir yang disempurnakan akan ditukar dengan klan Anda. Kami tidak akan pernah menjual kepada orang lain. Liu Ming berkata dengan tenang. Ketika penjaga toko dengan pakaian hitam mendengar kata-kata itu, dia mengangguk secara alami. Setelah keduanya bertukar beberapa kata lagi, Liu Ming mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Penjaga toko dengan pakaian hitam menyaksikan sosok Liu Ming pergi, menghela nafas ringan, lalu kembali ke toko. Pada saat yang sama, kurang dari 100 meter dari toko klan kelelawar, seorang pria berwajah kuda dengan kemeja kuning melirik ke toko klan kelelawar yang dihias dengan hiasan. Dia kemudian berpura-pura berjalan santai ke arah Liu Ming. Setelah setengah jam, awan hitam meninggalkan pasar Changyang. Hampir pada saat yang sama, lampu escape kuning juga keluar dari pasar. Itu menyelinap ke hutan dan perlahan mengikuti awan hitam di udara. Setelah beberapa saat, awan hitam terbang dengan kecepatan lebih cepat. Sosok kuning itu cemas, jadi dia tidak peduli lagi ketahuan dan terbang ke udara untuk mempercepat. Namun, setelah awan hitam terbang beberapa mil, itu melintas dan menghilang menjadi asap hitam yang dengan cepat menyebar di udara. Sosok kuning yang mengejar tercengang oleh ini. Sebelum dia bisa berbalik, sebuah suara samar datang dari belakangnya. Tuan telah mengikuti saya sejak saya meninggalkan pasar Changyang, bolehkah saya tahu apa bisnis Anda? Pria berbaju kuning terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia berbalik tiba-tiba, hanya untuk melihat seorang pria berotot dengan wajah hitam berdiri diam-diam tidak jauh dan memandang dengan mata dingin. Pria berotot dengan wajah hitam itu secara alami adalah Liu Ming. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia bisa dengan mudah melihat seseorang mengikutinya. Jadi, dia melakukan beberapa trik kecil untuk memancing pesta. Kesalahpahaman, aku datang ke sini secara kebetulan. Pria berbaju kuning memutar matanya dan dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum. Saat dia berbicara di tengah jalan, kekejaman melintas di mata pria berbaju kuning itu. Dia berteriak tiba-tiba. Sekarang, dua garis merah menjulang keluar dari hutan lebat di satu sisi, dan mereka datang ke depan Liu Ming dalam sekejap. Pada saat yang sama, pria berbaju kuning juga menggosok tangannya, dan cahaya pedang hitam menebas lurus ke arah perut bagian bawah Liu Ming. Jarak antara mereka berdua awalnya sangat dekat, jadi cahaya pedang itu mendekat dengan mudah. Liu Ming mendengus dingin dan melambai dengan satu tangan. Gas hitam menyembur keluar seperti tinta yang benar-benar menyelimuti dirinya. Dua garis merah dan sinar pedang hitam menabrak gas hitam, lalu ada dua suara tabrakan. Gas hitam itu berguling dengan keras karena serangan itu. Seorang pria berotot dengan jubah merah melompat keluar dari hutan lebat dan menjepit Liu Ming bersama dengan pria berbaju kuning. Haha, bagaimana rasanya jarum darahku? Dengan patuh serahkan semua batu rohmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Pria berotot berjubah merah itu tertawa, dia tampak sangat bangga. Pria berbaju kuning juga mencibir. Serangan kombinasi mereka sangat terampil. Pria berbaju kuning itu berada di tahap kondensasi selanjutnya, pria berotot berjubah merah berada di tahap peralihan periode kondensasi. Oleh karena itu, serangan menyelinap bersama mereka tidak memiliki alasan untuk gagal. Dua dari mereka adalah penggarap jahat yang terkenal, Peng Demon Double Fury. Mereka bercokol di dekat pasar Changyang untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan untuk merampok beberapa pembudidaya yang sendirian. Terutama mereka yang masuk dan meninggalkan toko-toko besar, kebanyakan dari mereka memiliki banyak kekayaan. Orang-orang itu akan menjadi target utama mereka. Melihat Liu Ming keluar masuk toko klan kelelawar di pasar hari ini, pria berbaju kuning mau tak mau tergerak. Ternyata ini adalah langkah pembunuhanmu. Itu benar-benar membuatku sedikit kecewa. Di tengah gas hitam, suara samar Liu Ming tiba-tiba keluar.
Bab 608, melihat Luo Hu lagi. Kulit Peng Demon Double Fury berubah, dan mereka dengan cepat melemparkan beberapa simbol. Namun, senjata spiritual mereka tampaknya telah menghilang, mereka tiba-tiba kehilangan kontak dengan pikiran mereka. Gas hitam perlahan memudar, mengungkapkan sosok Liu Ming. Gas hitam seukuran kepala terkondensasi di tangan kanannya. Dalam gas hitam, dua jarum terbang berdarah panjang dan pendek dan bilah terbang hitam melayang dengan tenang. Namun, tidak peduli bagaimana mereka disalurkan dengan kekuatan spiritual, tidak ada gerakan pada saat ini. Wajah Peng Demon Double Fury pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Setelah saling memandang, mereka berbalik dan berlari. Ingin pergi. Liu Ming mencibir. Saat dia membuka tangannya, gas hitam yang luar biasa berguling dalam tekanan yang mencengangkan. Peng Demon Double Fury baru saja terbang lebih dari 100 meter, lalu mereka diselimuti oleh gas hitam. Mereka segera kehilangan visi dan arah. Mereka dikelilingi oleh gas hitam bersiul seolah-olah mereka berada di dunia lain. Ini persis, penjara neraka, yang secara bertahap disadari Liu Ming dari penjara neraka naga harimau setelah melatih tubuh fisiknya dengan kekuatan angin langit selama 1 tahun. Dengan kekuatan spiritualnya sebagai fondasi, dia bisa membuat ruang seperti pesona dan mengendalikannya dengan bebas untuk menjebak musuh di dalamnya. Ini adalah kekuatan magis sejati yang mencakup kurungan, pembunuhan, dan ilusi. Selain itu, dikatakan bahwa ketika teknik ini dikultivasikan ke tahap yang sempurna, ia bahkan dapat memadatkan beberapa pion hantu, jenderal hantu, dan bahkan raja hantu untuk menyiksa musuh hingga mati secara perlahan. Jeritan Peng Demon Double Fury dan suara berderak terus-menerus datang dari gas hitam seperti mereka mati-matian menolak sesuatu. Namun, setelah dua jeritan mengerikan terdengar, gas hitam menghilang dengan cepat setelah berjatuhan beberapa saat. Bang-bang, dua mayat tanpa kepala jatuh dari udara. Liu Ming melambaikan satu tangan, dan beberapa jimat penyimpanan terbang keluar dari mayat ke tangannya. Liu Ming memeriksa jimat penyimpanan dengan pikiran surgawi dan segera mengangguk. Dia puas dengan penjara neraka untuk pertama kalinya menggunakannya. Jika teknik ini bisa digunakan bersama dengan Nine Skulls Shield, itu akan lebih kuat. Belum lagi dia baru mempelajari teknik ini, masih ada potensi besar untuk menjadi lebih kuat di masa depan. Liu Ming melambaikan lengan bajunya dan meluncurkan dua bola api ke mayat tanpa kepala, membakarnya menjadi abu. Kemudian, dia mengubah gerakannya, dan Golden Valencen membungkus sosoknya dan terbang dalam sekelompok cahaya kemasan. Perjalanan ke pasar Changyang hanyalah sebuah episode kecil dalam kultivasi Liu Ming. Dia langsung melupakan kejadian itu. Beberapa tahun kemudian, Valen Serene Peak, di rumah gua Liu Ming. Awan besar gas hitam memenuhi rumah gua. Itu mengembang dan menyusut secara berirama seperti jantung hitam yang berdetak. Tiba-tiba, ada raungan panjang dari gas hitam. Setelah gas hitam berguling dengan keras, itu mengembun menjadi 3 naga hitam dan 3 harimau hitam yang berkeliaran di sekitar Liu Ming. Untuk sesaat, auman naga dan harimau datang satu demi satu. Setelah menggosok lengannya lagi dan membuat beberapa gerakan, 3 naga dan 3 harimau berubah kembali menjadi gas hitam dan menghilang ke kepalanya. Ada sedikit kegembiraan di wajah Liu Ming. Dia menghabiskan 5 tahun total 300.000 poin kontribusi untuk meredam tubuh fisiknya di Gua Angin Langit selama 5 kali. Akhirnya, ia berhasil menguasai penjara neraka naga harimau tingkat 3 dan mencapai tahap sempurna dari periode kondensasi. Merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya, Liu Ming menunjukkan ekspresi yang sangat puas di wajahnya. Menguasai Demon Flying Skull dan Bone Scorpion sepertinya merasakan kegembiraan Liu Ming. Mereka terbang dari sudut rumah gua dan menggosok pakaian Liu Ming dengan intim. Selama 5 tahun terakhir, Liu Ming telah menempatkan mereka di rumah gua untuk membiarkan mereka menyerap Yin Qi di sini dan berkultivasi sendiri. Dalam 5 tahun terakhir, kekuatan Demon Flying Skull dan Bone Scorpion juga telah meningkat sampai batas tertentu, tetapi mereka belum mencapai tahap sempurna periode kondensasi. Namun, apakah itu makhluk hantu atau kepala iblis? Jika tidak ada kesempatan langka, mereka hanya bisa memiliki kemajuan besar setelah pengalaman bertahun-tahun. Oleh karena itu, Liu Ming tidak khawatir tentang itu. Liu Ming menenangkan 2 hewan peliharaan spiritual untuk sementara waktu, lalu dia memasukkan mereka ke dalam tas pemulihan jiwa dan berjalan keluar dari rumah gua.
Selama periode waktu ini, meskipun beberapa tetua negara pelet nyata telah kembali ke puncak satu demi satu, mereka tidak berniat untuk mengambil Liu Ming sebagai murid mereka. Dan Master Puncak yang dikabarkan masih belum muncul. Oleh karena itu, meskipun Liu Ming sudah menjadi murid dalam dari puncak tenang yang jatuh, dia telah berlatih sendiri. Dia juga tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, tujuan utama Liu Ming untuk memasuki pintu dalam adalah untuk menggunakan sumber daya dan identitas murid batin. Dia tidak pernah benar-benar menginginkan panduan orang lain untuk terus berkultivasi. Sekarang dia telah mencapai tahap sempurna keadaan kondensasi, langkah selanjutnya adalah bersiap untuk menerobos ke periode kristalisasi. Tidak lama kemudian, awan hitam naik dari kaki Valen Serene Peak dan terbang langsung ke atas puncak. Setelah belasan menit, Liu Ming datang ke sebuah paviliun di puncak gunung. Setelah menunjukkan token identitasnya untuk membuka enchantment, dia langsung menuju ke lantai 3 paviliun. Paviliun ini adalah paviliun kitab suci dari puncak tenang yang jatuh. Itu tidak hanya berisi beberapa seni mistik untuk dipraktikkan oleh murid-murid batin, tetapi ada juga banyak karya klasik lainnya dari Valen Serene Peak untuk dirujuk oleh para murid. Bahkan ada beberapa klasik yang tidak bisa diakses di paviliun kitab suci di luar. Tentu saja, ketika para murid dari Valen Serene Peak meninjau klasik ini, mereka menghabiskan lebih sedikit poin kontribusi daripada paviliun kitab suci di luar. Puncak lainnya umumnya memiliki paviliun serupa. Ini juga salah satu manfaat menjadi murid batiniah. Setelah beberapa saat, Liu Ming menemukan jimat giok klasik tentang menerobos ke periode kristalisasi di sisi timur lantai 3. Setelah dia mengguncang token pada jimat batu giok, lampu hijau melesat ke klasik. Pola roh abu-abu pada klasik muncul, dan pesona itu perlahan terbuka. Poin kontribusi pada token sektenya dikurangi 100 poin. Liu Ming meletakkan klasik di dahinya dan melepaskan pikiran surgawi untuk membaca dengan ama. Menurut catatan dalam klasik, yang disebut periode kristalisasi awalnya mengacu pada keadaan di mana laut spiritual tidak bisa lagi menampung lebih banyak roh sejati yang cair, kemudian mereka mengembun menjadi butiran kristal. Ketika memasuki periode kristalisasi, semakin banyak butiran kristal kekuatan spiritual yang dipadatkan oleh roh sejati, semakin melimpah roh sejati pembudidaya, dan semakin besar potensi untuk maju di masa depan. Secara umum, ketika pembudidaya 3 pulsa spiritual maju ke periode kristalisasi, dia bisa memadatkan 9 kristal kekuatan spiritual, 6 pulsa spiritual untuk 18 kristal kekuatan spiritual, 9 pulsa spiritual untuk 36 kristal kekuatan spiritual, 12 pulsa spiritual untuk 72 kristal kekuatan spiritual. Adapun pembudidaya pulsa spiritual surga yang dikabarkan, dia akan memiliki 144 kristal kekuatan spiritual. Dibandingkan dengan pencairan roh sejati ketika menerobos ke keadaan kondensasi, kristalisasi roh sejati secara alami lebih dari beberapa kali lebih sulit. Kultivator periode kondensasi yang menembus kemacetan ini secara alami adalah 1 dari 100. Setelah belasan menit, Liu Ming mengembalikan klasik ke tempatnya. Setelah itu, ia menghabiskan 200 poin kontribusi untuk membaca klasik lain tentang meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos ke periode kristalisasi. Menurut klasik ini, item seperti jimat spiritual yang menghubungkan denyut nadi, yang digunakan untuk menembus kemacetan periode kondensasi tahap selanjutnya, tidak berguna untuk menembus periode kristalisasi. Ada beberapa item spiritual langka yang akan membantu dalam menembus periode kristalisasi, seperti akar Raja Ginseng berusia ribuan tahun, esensi darah dari Yin Ganoderma Psikis, Del. Namun, item spiritual ini tidak mungkin diperoleh dari pasar biasa sama sekali. Namun, juga disebutkan dalam klasik bahwa karena Sekte Taeking adalah salah satu dari 4 sekte kuno umat manusia, secara alami ia memiliki metode uniknya sendiri untuk menerobos ke periode kristalisasi. Itu adalah cermin pemisahan dan reuni Yin Yang, harta karun tertinggi dari Sekte Taeking. Cermin ini dapat mengubah aura alami menjadi kikacau yin dan yang dalam waktu singkat dan memasukkannya ke dalam kultivator yang mencoba menerobos. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 20%. Hanya saja cermin pemisahan dan reuni yin yang mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual untuk setiap penggunaan, sehingga murid batiniah perlu membayar 250.000 poin kontribusi batin untuk menggunakannya. Setelah membaca 2 klasik, Liu Ming segera duduk bersila. Setelah perenungan yang mendalam, dia menganalisis situasinya saat ini.
Meskipun dia tahu bahwa tingkat keberhasilannya menerobos dengan 3 pulsa spiritual mendekati nol, setelah penyempurnaan gelembung misterius, kekuatan spiritualnya menjadi lebih halus daripada pembudidaya dari alam yang sama. Ini telah meningkatkan peluang untuk menerobos. Selain itu, kekuatan tubuh fisik dan kekuatan mentalnya bukanlah yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, serangga main imitasi juga bermanfaat dalam menerobos ke periode kristalisasi. Selain itu, perisai 9 tengkorak milik Liu Ming adalah prototipe senjata ajaib. Jika harta itu dihangatkan untuk jangka waktu tertentu, maka ketika dia mengaktifkannya saat menerobos ke periode kristalisasi, itu bisa mempesona di dalamnya untuk menyerap aura alami di sekitarnya. Ini akan membantu dalam menerobos juga. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa jika dia dapat menemukan 1 atau 2 benda spiritual langka, dan dengan kekuatan cermin pemisahan dan reuni Yin Yang, dia akan memiliki peluang yang layak untuk menerobos. Terlebih lagi, poin kontribusinya saat ini juga cukup baginya untuk menggunakan pemisahan Yin Yang dan cermin reuni sekali. Pada waktu berikutnya, Liu Ming membolak-balik beberapa klasik terkait dan menemukan bahwa isi yang disebutkan kira-kira sama, jadi dia meninggalkan paviliun kitab suci dan kembali ke rumah guanya. Setelah dia siap untuk mengkonsolidasikan panggung yang sempurna, dia siap untuk pergi keluar untuk menemukan benda-benda spiritual langka yang tercatat dalam karya klasik. Kemudian, dia bisa menerobos ke periode kristalisasi. Pada hari ini, setelah Liu Ming menyelesaikan latihan rutin di ruang rahasia rumah gua, dia perlahan-lahan menuangkan kekuatan spiritual ke tablet surgawi di lautan kesadaran. Dia ingin meminjam kekuatan mental serangga tiruan pikiran lagi untuk berlatih dalam ilusi. Akibatnya, begitu dia memasuki ruang abu-abu, seorang pria muda berjubah hijau yang berusia lebih dari 10 tahun, sudah menunggu di sana. Itu adalah Luo Hu. Dia sudah lama tidak muncul, mengapa dia muncul kali ini? Apakah ada perubahan pada tubuh Liu Ming? Bab 609, Dai Yue Jade Boa. Senior Luo Hu, sudah lama sekali. Meskipun Liu Ming terkejut, dia masih menyapa dengan hormat. Luo Hu tidak menunjukkan dirinya selama lebih dari 10 tahun, dia hanya akan secara otomatis menyerap aura iblis sejati dari serangga tiruan pikiran yang dibawa Liu Ming ke dalam ilusi setiap beberapa tahun. Hari ini, dia tiba-tiba muncul di ruang misterius. Apakah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan? Jangan kaget kenapa aku muncul. Masalahmu akan datang. Luo Hu perlahan berkata dengan ekspresi serius. Masalah? Liu Ming secara alami bingung. Ya, biarkan saya memberitahu Anda langsung. Dalam beberapa bulan terakhir, celah segel penjara secara bertahap membesar. Sekarang ki iblis dari serangga tiruan pikiran masih jauh dari cukup untuk mempertahankan stabilitasnya. Menurut situasi saat ini, jika Anda tidak dapat menemukan cukup sumber aura iblis sejati dalam 2 tahun untuk menebusnya, saya khawatir iblis yang disegel di penjara dapat melepaskan jiwanya dari celah dan mencoba mencuri jiwa Anda. Luo Hu mendengus. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Wajah Liu Ming berubah drastis. Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Lain kali penjara menyerap kekuatan spiritual yaitu sekitar 4 tahun kemudian, jika Anda masih mempertahankan tingkat kultivasi Anda saat ini dan gagal untuk maju ke periode kristalisasi, kekuatan spiritual Anda tidak akan cukup untuk penyerapan. Umurmu juga akan berkurang lebih dari setengahnya. Luo Hu berkata dengan kosong. Setelah Liu Ming mendengarkan, wajahnya menjadi sangat jelek. Tidak mudah untuk menemukan sejumlah besar aura iblis sejati, dan dia harus menemukannya dalam waktu 2 tahun. Selain itu, menerobos ke dunia periode kristalisasi tampaknya sudah dekat. Jika tidak, bahkan jika dia menemukan aura iblis sejati untuk memperbaiki penjara, penyerapan berikutnya juga akan menghabiskan setengah dari umurnya. Pada saat ini, Luo Hu tidak menunggu Liu Ming bertanya lebih banyak. Setelah mengaburkan tubuhnya, dia menghilang ke udara tipis. Wajah Liu Ming berubah untuk sementara waktu. Setelah beberapa pertimbangan, dia akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan dan memutuskan untuk sementara menyisihkan menerobos kemacetan. Dia bersiap untuk menemukan aura iblis sejati terlebih dahulu. Lagi pula, masih ada 2 tahun antara memperbaiki penjara dan penyerapan gelembung misterius, yang bisa membuatnya menerobos ke periode kristalisasi. Hanya saja waktunya sangat sempit, jadi dia mungkin harus melakukannya dalam 1 kali percobaan. Adapun cara menemukan aura iblis yang sebenarnya,
dia mungkin hanya perlu pergi ke paviliun biduk lagi. Dengan pengetahuan yang baik tentang paviliun biduk, selama dia bisa membayar batu roh yang cukup, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan tempat di mana aura iblis yang sebenarnya mungkin ada. Namun sebelum itu, ia harus bersiap lagi. Setelah memikirkannya seperti ini, Liu Ming kehilangan minat untuk berlatih ilusi. Dia segera menutup matanya dan meninggalkan ruang abu-abu dan misterius. Setelah mondar-mandir di ruang rahasia dan merenung sebentar, dia meninggalkan rumah gua dan terbang menuju aula penegakan hukum. Setelah beberapa saat, di aula samping di sebelah aula penegakan hukum, Liu Ming menatap deretan kotak giok yang tertata rapi di depannya, dan dia melepaskan pikiran surgawi untuk melihat ke dalam kotak giok satu persatu. Di setiap kotak batu giok, senjata spiritual yang luar biasa ditempatkan di dalamnya. Menurut peraturan Sekte Taiking, satu dari hadiah untuk melewati menara Void Spirit lantai 36 adalah senjata spiritual yang luar biasa dengan lebih dari 30 pesona. Shadow Dodge Needle, pernah digunakan oleh Master Thunder Cloud Peak, Yun Lazy. Itu satu set 7. Karena kecepatan peluncurannya sangat cepat, itu seperti bayangan yang hampir tidak bisa dilacak. Itu cukup efektif untuk pembunuhan dalam jarak dekat. Shadow Dodge Needle ini sepertinya sedikit tumpang tindih dengan kekuatan magis pedang jari. Setelah Liu Ming berpikir sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke dalam kotak giok kedua. Sky Thunder Pearl, senjata spiritual yang luar biasa dengan 31 pesona. Itu adalah manik yang terbuat dari kait cakar burung Thunderbird dari periode kristalisasi. Itu berisi kekuatan guntur langit. Jika itu disempurnakan menjadi prototipe senjata ajaib, senjata spiritual ini bisa diubah. Itu memiliki kesempatan untuk memanggil jiwa burung guntur. Liu Ming tergerak oleh item ini, tetapi sangat merepotkan untuk memperbaiki 31 pesona menjadi 36. Dia tidak hanya perlu mengumpulkan berbagai bahan tambahan, tetapi dia juga membutuhkan banyak bahan spiritual dengan atribut terkait. Dia hanya bisa mengumpulkan semua bahan selama beberapa tahun. Itu sama sekali tidak membantunya. Setelah menghela nafas sedikit, dia melihat ke kotak giok berikutnya. Setelah sekitar 2 jam, Liu Ming berjalan keluar dari aula samping aula penegakan hukum. Di dalam kotak giok di tangannya, ada perangkat terbang spiritual yang luar biasa dari 32 pesona, perahu giok Daiyue. Meskipun masih ada beberapa senjata spiritual luar biasa lainnya yang membuatnya tergerak, kebanyakan dari mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan sejati mereka setelah disempurnakan menjadi prototipe senjata ajaib, dia harus memperbaikinya sendiri juga. Namun, perahu giok Daiyue ini adalah barang jadi. Dia pada dasarnya tidak perlu mengumpulkan lebih banyak material untuk meningkatkannya. Ini bisa memecahkan masalah penerbangan jarak jauh dan memakan waktu Liu Ming dan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Oleh karena itu, benda spiritual ini adalah yang paling cocok untuknya saat ini. Adapun teknik fusi tubuh dan pedang, meskipun kecepatan melarikan diri sangat cepat, menurut tingkat budidaya saat ini, dia tidak bisa menggunakannya sebagai transportasi. Hanya ketika dia benar-benar menguasai teknik terbang pedang, dia bisa menggunakannya untuk perjalanan jarak jauh. Di bagian bawah perahu giok Daiyue, ada juga lingkaran sihir besar. Jika itu bertatahkan batu kristal dengan atribut angin, kecepatan terbangnya bisa ditingkatkan. Sebelumnya di Pulau Qingyu, kapal giok terbang yang digunakan oleh Feng Zhan dari Asosiasi Changfeng pada waktu itu membuat Liu Ming diam-diam iri untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat perangkat ini, dia memilih kapal terbang ini tanpa banyak ragu. Adapun hadiah lain untuk menjadi murid batiniah yang mempelajari teknik pintu dalam dengan setengah poin kontribusi, dia tidak ingin menggunakannya sekarang. Setelah Liu Ming berpamitan dengan wakil murid aula penegakan hukum, dia segera meninggalkan aula penegakan hukum. Di platform lebar di luar aula penegakan hukum, dia menepuk kotak batu giok, dan sebuah perahu putih kecil terbang keluar. Setelah Liu Ming meluncurkan beberapa simbol, kapal terbang itu berubah menjadi kapal batu giok raksasa dengan panjang 100 meter dan tinggi 50 meter. Permukaan perahu giok diselimuti lapisan tirai cahaya putih, dan beberapa pola roh emas pucat melintas di kedua sisi. Tampaknya memiliki pesona misterius. Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat melihatnya. Beberapa murid Sekte Taiking yang baru saja tiba di dekat peron juga mengarahkan pandangan mereka yang berapi-api. Liu Ming mengabaikan tatapan orang lain dan melompat ke perahu giok,
lalu dia meluncurkan beberapa simbol di depan perahu giok. Ho! Beberapa awan mengembun di kedua sisi perahu giok, dan perahu perlahan naik. Dalam sekejap mata, itu terbang menuju pasar sekte. Karena dia ingin pergi keluar untuk menemukan aura iblis yang sebenarnya, dia harus terlebih dahulu pergi ke pasar untuk membuat beberapa persiapan. Dia sedang terburu-buru di pasar Changyang sebelumnya, jadi dia tidak mengejar lelang besar di pasar. Terlebih lagi, 2 tetesan air berat dan perisai 9 tengkorak di tangannya rusak saat dia menantang menara Void Spirit 5 tahun yang lalu. Untuk memulihkannya sepenuhnya, dia harus membeli beberapa bahan tempa dari pasar. Tentu saja, selain itu, Liu Ming juga ingin berbelanja jimat dan ramuan yang bisa berguna baginya. Sebulan kemudian, di ruang rahasia rumah gua, Liu Ming sedang duduk bersila sambil bermain dengan 2 manik-manik hitam dan perisai tulang kecil di tangannya. Itu adalah tetesan air berat dan perisai 9 tengkorak yang telah diperbaiki. Dia langsung menyerahkan tetesan air berat ke master bengkel di pasar. Setelah membayar beberapa batu roh sebagai hadiah, dia langsung mengambilnya saat dia mengunjungi pasar lagi. Adapun prototipe senjata ajaib, Nine Skulls Shield, dia secara alami tidak akan menunjukkannya kepada yang lain, dan dia tidak akan membiarkan orang lain memperbaikinya. Jadi, dia membeli beberapa bahan mahal dan menghabiskan belasan hari untuk memperbaikinya sendiri. Ada juga pedang hijau kecil baru di cincin Sumeru, yang juga merupakan pedang terbang kelas atas yang baru dibeli. Pedang abu-abu kecil yang asli rusak terlalu parah di menara, dan itu tidak lagi layak untuk diperbaiki, jadi dia hanya membeli pedang baru. Selain itu, ada beberapa batu kristal atribut angin yang berkilauan dan setumpuk jimat di cincin Sumeru. Setelah Liu Ming menyingkirkan tetesan air berat dan perisai tulang, dia berpikir kapan harus meninggalkan Sekte Taiking. Suara mendengung tiba-tiba datang dari pinggangnya. Setelah mengerutkan kening, Liu Ming melambaikan tangannya di pinggangnya, dan arah Aidis melingkar muncul di tangannya. Itu berkedip-kedip dengan teks perak muda. Apa? Tuan sudah kembali. Dia ingin semua murid batiniah menemuinya di aula sekarang. Setelah Liu Ming melirik kata-kata pada susunan dis, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Tapi karena master yang dikabarkan yang memberi perintah, Liu Ming harus pergi. Jadi setelah melakukan beberapa persiapan, dia terbang menuju Valen Serene Peak. Setelah beberapa saat, di aula samping dari Valen Serene Peak, ada 20 murid dalam berkumpul di sana. Orang-orang ini secara alami adalah semua murid yang masih berada di puncak Seren yang jatuh. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki ekspresi yang berbeda. Jelas, mereka juga bingung dengan panggilan mendadak ini. Kepalanya adalah seorang wanita glamor dengan rambut pendek dan pakaian berwarna-warni. Dia adalah murid teratas dari Valen Serene Peak, yang menyebut dirinya, Sister Wu, Xiao Wu. Pria berjubah hitam di belakangnya adalah Deputi, Senior Fellow Apprentice Feng. Dia mengolah beberapa jenis teknik yang membuat sosoknya kurus hanya dalam 5 tahun, tetapi auranya jauh lebih kuat. Dilihat dari aura murid lainnya, murid periode kristalisasi dan murid periode kondensasi pada dasarnya terbagi 2, ada sekitar 10 orang di setiap ranah. Murid-murid periode kondensasi dipimpin oleh seorang pemuda pendek dengan wajah persegi dan biasa. Seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri di sudut yang tidak mencolok adalah Liu Ming. Dia jarang keluar dari rumah guanya setelah dia bergabung dengan Valen Serene Peak, jadi dia tidak akrab dengan orang-orang di sekitarnya kecuali Xiao Wu yang dia temui di awal. Dia hanya berdiri diam di sana. Yang lain berbicara dengan suara rendah dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi tidak ada yang maju untuk berbicara dengannya. Apakah ada acara besar yang akan datang? Bahkan jika ada, apakah Liu Ming memiliki waktu luang untuk bergabung? Bab 610, Tantangan. Pada beberapa kursi kayu gelap yang ditempatkan di sebelah kursi utama aula, kursi tengah kosong. Ada 2 pria parubaya berjubah abu-abu duduk di kedua sisi. Yang satu berambut putih, dan Liu Ming tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang lain memiliki gas hitam di sekitar tubuhnya, dia memainkan batu giok abu-abu di tangannya. Kekuatan 2 itu tak terduga. Liu Ming menduga bahwa mereka juga harus menjadi tetua dari puncak tenang yang jatuh, tetapi penatuaian yang ditemui Liu Ming ketika dia pertama kali bergabung beberapa tahun yang lalu tidak ada di antara mereka. Setelah sekitar 10 menit, batuk lembut terdengar dari belakang aula, dan semua murid yang hadir segera berhenti berbicara dan melihat ke arah suara. Saat berikutnya,
Seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan dari belakang aula. Wajah pria itu setengah kering dan setengah kemerahan seperti bayi, yin qi yang dingin membayangi sekujur tubuhnya. Meskipun Liu Ming berdiri jauh di belakang, dia masih merasakan tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Salam untuk guru. Xiao Wu memimpin untuk berjalan satu langkah dan membungkuk dengan anggukan. Semua murid juga membungkuk hormat. Ternyata ini adalah master puncak yang dikabarkan dari puncak tenang yang jatuh, Yin Jiuling. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dan dia juga membungkuk dengan cepat seperti yang dilakukan orang lain. Pada saat ini, dua tetua juga berdiri dan menangkupkan tinju mereka. Baiklah, kalian semua tidak harus begitu sopan. Saya telah meninggalkan Valen Serenepik selama lebih dari 10 tahun. Saya mendengar bahwa Valen Serenepik sekarang penuh dengan talenta. Dalam 10 tahun, kami telah merekrut sekitar 6 murid baru. Selain itu, beberapa lainnya telah maju ke periode kristalisasi dengan lancar. Ini benar-benar memuaskan. Saat saya keluar, terima kasih kepada beberapa tetua yang memimpin urusan puncak. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Yin Jiuling berkata, dan dia menangkupkan tinjunya kepada para pria berjubah abu-abu. Tuan Yin, tidak sama sekali. Dua tetua segera menjawab dengan ekspresi hormat. Setelah Yin Jiuling memberi isyarat kepada keduanya untuk duduk, dia berjalan menuju kursi utama di tengah dan duduk dengan lambaian lengan bajunya. Hari ini, saya mengumpulkan semua murid untuk datang ke sini. Pertama, saya ingin bertemu semua orang, dan kedua, ini adalah kesempatan langka. Yin Jiuling berkata dengan tenang. Mendengar ini, wajah semua murid yang hadir tiba-tiba berubah. Tetapi dua tetua itu malah terlihat tenang. Ketika saya bepergian kali ini, saya menemukan anak rusa roh 9 warna di tempat rahasia di Gunung Awan 5 warna. Setelah Yin Jiuling perlahan menyapu wajah para murid yang hadir, dia melanjutkan. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar ini. Ketika dia pergi ke bacaan klasik sebelumnya, esensi darah anak rusa roh 9 warna ini adalah salah satu obat spiritual yang meningkatkan tingkat keberhasilan menembus periode kristalisasi. Saat para murid ingin memberi selamat, Yin Jiuling tiba-tiba mengubah topik. Tetapi ketika saya menemukan anak rusa roh 9 warna, seorang lelaki tua dari Akademi Haoran kebetulan juga ada di sana. Jadi setelah konflik antara kedua belah pihak, mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkan murid-murid kita berjuang untuk kepemilikan binatang spiritual ini. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, sekelompok murid di aula secara alami dalam keributan. Dua tetua negara pelet nyata yang duduk di samping juga saling melirik, tetapi mereka tidak berbicara. Jadi kali ini, aku akan membawa dua murid bersama-sama. Salah satu murid negara kondensasi dan salah satu murid periode kristalisasi. Jika para murid memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan anak rusa roh 9 warna, saya tentu tidak akan pelit untuk memberikan hadiah yang berat. Aku bahkan bisa menyetujui permintaan yang masuk akal dari dua murid ini. Setelah jeda singkat, Yin Jiuling berkata dengan wajah lurus. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia langsung tergerak. Jika dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi dan menang, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk meminta beberapa esensi darah dari anak rusa roh 9 warna sebagai hadiah. Sekarang saya akan memilih dua murid, Xiao Wu dari periode kristalisasi dan Mu Duanlong dari keadaan kondensasi. Jika Anda berpikir Anda lebih baik dari mereka, Anda dapat menantang mereka sekarang. Saya hanya akan membawa pemenang ke kompetisi ini. Yin Jiuling melirik murid yang hadir lagi, dan dia berkata dengan sedikit senyum. Ada yang mau menantang kakak perempuanmu. Jangan menahan diri, datang dan coba saja. Xiao Wu, Sister Wu, yang glamor, segera berbalik dan tersenyum pada semua orang, lalu aura kuat keluar darinya. Para murid di dunia negara kondensasi di belakangnya tiba-tiba merasa pusing seolah-olah sebuah gunung raksasa menekan mereka. Mereka terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam. Bahkan selusin murid periode kristalisasi di barisan depan juga terguncang oleh aura ini. Mereka semua tertawa pahit, tidak ada yang berani menatap langsung pada kakak perempuan magang senior ini sama sekali. Liu Ming tanpa sadar menyalurkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menenangkan dirinya, tapi dia juga terkejut. Murid kakak perempuan senior ini mampu melepaskan aura yang begitu menakutkan. Saya khawatir kekuatan aslinya tidak kalah dengan pembudidaya negara pelet nyata. Yin Jiuling tidak terkejut dengan ini, tetapi matanya sedikit berkedip, dia melirik Liu Ming yang tampaknya tidak sengaja.
Dua tetua negara pelet nyata secara alami memperhatikan kelainan murid negara kondensasi ini, mereka juga melihat dengan penuh minat. Rekan muda magang Tian, murid ini pasti Liu Mingkan. Dia benar-benar luar biasa. Dia layak menjadi murid yang mendapat satu teratas di kompetisi utama pintu luar. Jika dia bisa dilatih dengan benar, bahkan jika dia tidak bisa maju ke periode kristalisasi, kekuatannya tidak akan lebih buruk daripada murid periode kristalisasi lainnya. Apakah junior memiliki niat untuk menerimanya? Pria berambut putih tiba-tiba berbicara dengan transmisi suara. Rekan senior magang Yu, kamu tahu bahwa gadis kecil Jing telah membuatku sakit kepala. Bagaimana saya memiliki energi untuk menerima murid lain? Adapun senior, murid Anda semua telah lulus, dan Anda lebih mementingkan mentalitas daripada bakat. Kenapa kamu tidak menerimanya? Penatua negara pelet nyata lainnya yang sedang memainkan batu giok di tangannya berkata sambil memutar matanya. Jika saya bertemu murid ini 300 tahun yang lalu, bahkan jika dia hanya memiliki 3 pulsa spiritual, saya tidak akan ragu untuk menerimanya. Tapi sekarang, tenggat waktu saya akan segera datang, jadi saya hanya bisa memfokuskan seluruh waktu saya untuk menembus kemacetan dari tahap selanjutnya. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk melatih murid manapun? Saat Penatua Yu mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa tersenyum masam. Jika ini masalahnya, orang lain kemungkinan besar tidak akan menerima murid ini karena tubuh 3 pulsa spiritualnya. Jadi, akankah senior fellow apprentice Yin kita menerima murid ini? Bagaimanapun, dia adalah master puncak, dan dia hanya memiliki Xiao Wu sebagai muridnya. Xiao Wu ini juga memiliki bakat biasa saat itu. Ketika senior fellow apprentice Yin memilih gadis kecil ini, kami berdua terkejut. Penatua Tian bertanya dengan penuh minat. Ini seharusnya tidak mungkin. Tidak peduli seberapa biasa Xiao Wu pada awalnya, dia juga dari 6 pulsa spiritual, tetapi jika Liu Ming benar-benar dapat maju ke periode kristalisasi, maka situasinya secara alami akan sangat berbeda. Penatua Yu ragu-ragu sebelum menjawab dengan transmisi suara. Sama seperti dua tetua negara pelet nyata dari Valen Serene Peak berbicara dengan tenang, tidak ada yang akan menantang Xiao Wu, Sister Wu. Seorang pemuda pendek dan berwajah persegi dari negara kondensasi melompat dengan lembut ke depan kerumunan. Setelah menangkupkan tinjunya, dia berkata dengan suara serius. Saya Duan Long, Xiamu, jika ada senior yang ingin memperebutkan slot, selama Anda bisa menang bahkan dengan satu gerakan, saya bersedia untuk berhenti. Begitu pernyataan ini dibuat, selusin murid negara bagian kondensasi di barisan belakang tiba-tiba berbisik. Beberapa orang juga tertarik untuk mencoba. Meskipun Mu Duanlong ini dikenal sebagai seorang jenius di antara murid-murid puncak tenang yang jatuh dan dia selalu dihargai oleh beberapa tetua negara pelet nyata, karena itu terkait dengan janji Yin Jiuling, kebanyakan orang secara alami tidak akan menyerah dengan mudah. Namun, sebelum menunggu yang lain maju, seorang wanita berpakaian hitam yang mempesona benar-benar mengambil beberapa langkah ke depan. Saya bersedia menantang senior fellow apprentice-mu, tolong beritahu saya. Setelah wanita berpakaian hitam tersenyum lembut, jejak semangat juang segera terungkap di matanya yang indah saat dia menangkupkan tinjunya. Melihat wanita berpakaian hitam, Mu Duanlong mengangguk tanpa kejutan. Baiklah, kalian semua ikut denganku. Setelah melihat ini, Yin Jiuling mengangguk. Setelah berkata pelan, dia berdiri dari kursi kayu dan berjalan langsung keluar dari aula. Melihat ini, semua orang secara alami menindaklanjuti. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke bagian belakang Valen Serene Peak. Di sebuah lembah, ada arena besar di dalamnya. Mu Duanlong dan wanita berpakaian hitam segera pergi ke arena, murid-murid lainnya mengelilingi arena selama 2 hingga 3 baris. Kompetisi ini hanya untuk memutuskan siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi dengan Akademi Haoran, jadi tolong berhenti sebelum menimbulkan cedera. Jika ada sesuatu yang salah, saya pribadi akan mengambil tindakan juga. Yin Jiuling berkata dengan suara yang dalam di udara, lalu dia melambaikan tangannya untuk membuat tirai cahaya putih di sekitar arena. Mereka secara alami mengangguk dan menyetujuinya. Setelah pengumuman start, wanita berbaju hitam itu segera mengeluarkan bendera hitam kecil. Dengan gelombang, 2 gas hitam diluncurkan. Setelah diluncurkan, mereka berubah menjadi 2 hantu abu-abu. Mereka tampak seperti 2 wanita terkutuk yang memancarkan sedikit yin qi. Setelah Mu Duanlong mengerang,
dia menyemburkan bendera iblis kecil dan menggenggamnya di tangannya. Dia meluncurkan simbol ke dalamnya. Dengan puff, tulang hantu setinggi 100 meter dengan kepala banteng dan tubuh manusia merangkak keluar darinya. Ada ki abu-abu yang membungkusnya. Saat sosok Mu Duanlong menjadi kabur, dia menghilang ke dalam tulang hantu kepala banteng. Saat makhluk hantu itu mengangkat kepalanya dan meraung, Yin Qi yang luar biasa berguling ke arah sebaliknya. Setelah ledakan raungan aneh, dua hantu yang dipanggil oleh wanita berbaju hitam itu terkoyak oleh tulang hantu kepala banteng hanya dalam 2 putaran. Dia hanya bisa mengakui kekalahan. Ketika wanita itu turun dari panggung, seorang pemuda kokoh lainnya melangkah maju untuk menantang Mu Duanlong. Segera setelah pemuda tegap naik ke atas panggung, dia menarikan kipas besar yang penuh dengan Yin Qi dan memanggil 4 iblis tulang setinggi 50 meter. Mereka pergi ke pertempuran jarak dekat yang sengit dengan tulang hantu kepala banteng. Memang ada acara penting lainnya. Jika Liu Ming memenangkan kompetisi ini, apakah dia akan menjadi murid batin dari Master Puncak? Bab 611, Gunung Tangguang. Tepat ketika pemuda kekar membentuk formasi pertempuran dengan iblis tulang, dia menjebak lawan dengan kekuatan pesona yang tidak diketahui. Hantu tulang kepala banteng Mu Duanlong menjadi beberapa kali lebih besar dalam sekejap. Ada banyak pola hitam tebal yang menggeliat di atasnya. Saat lengannya melambai dengan kekuatan yang meledak, 4 iblis tulang didorong keluar seperti daun musim gugur. Salah satu iblis tulang menabrak pria muda yang kokoh itu, membuatnya menyemburkan darah dan langsung pingsan. Raja Hantu. Beberapa murid langsung berseru. Ketika Liu Ming mendengar ini, hatinya juga tergerak. Istilah Raja Hantu tentu saja tidak asing baginya. Dia sebelumnya telah mengendalikan Savage Ghost King tanpa kepala yang ditinggalkan oleh Grandmaster Liu Yin di Savage Ghost Sect. Kekuatannya sebanding dengan periode kristalisasi. Pada saat ini, Raja Hantu ini setelah transformasi memancarkan aura yang lebih kuat daripada Raja Iblis Hantu Liar. Murid negara kondensasi lainnya juga tampak serius, tidak ada yang naik untuk menantang untuk sementara waktu. Saat Yin Jiuling melihat ini, setelah seseorang menurunkan pemuda kekar dari panggung, dia mengangkat alisnya dan berencana mengumumkan akhir dari tantangan. Tiba-tiba, suara tenang datang dari kerumunan. Murid Liu tidak berbakat, jadi saya harap senior fellow apprentice-mu akan memberi saya beberapa saran. Begitu dia berbicara, satu orang perlahan berjalan keluar di mata semua orang yang terkejut, dan dia muncul di arena dalam sekejap. Yin Jiuling mengangguk sedikit dengan ekspresi aneh di matanya. Dua tetua negara pelet nyata saling memandang dengan penuh minat. Oh, aku ingin tahu siapa itu. Ternyata itu adalah junior fellow magang Liu. Saya mendengar bahwa junior fellow apprentice Liu dapat bergabung dengan pintu dalam setelah menembus lantai 36 menara Void Spirit. Kekuatanmu pasti luar biasa. Saya sudah lama ingin bertanding dengan junior Liu. Ketika Mu Duanlong melihat Liu Ming, wajahnya tampak tenang, tetapi hatinya berdebar. Jika dia telah maju ke periode kristalisasi, dia secara alami tidak akan takut pada pembudidaya 3 pulsa spiritual. Tetapi di bawah tingkat kultivasi yang sama dari negara kondensasi, tidak mungkin dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Rekan magang senior telah bertarung dengan sengit sebelumnya, apakah Anda perlu istirahat? Liu Ming bertanya dengan mantap. Tidak perlu, mari kita mulai sekarang. Mu Duanlong berkata dengan kosong, lalu sosoknya bergabung ke dalam tubuh Raja Hantu sekali lagi. Dengan simbol, warna ungu muncul di mata Raja Hantu kepala banteng. Kabut abu-abu juga muncul. Saat menginjak tanah, ia langsung menuju Liu Ming seperti batu raksasa. Liu Ming tetap tenang. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan, memancarkan gas hitam bergulir dari tubuhnya. Dengan gerakan pinggangnya, dia berubah menjadi 2 pantasem dan dengan mudah menghindari serangan Raja Hantu. Raja Hantu kepala banteng itu mengerang dan melambaikan tangannya yang tebal ke salah satu pantasem. Puff! Fantasi itu runtuh. Di arena, suara menderu dan suara siulan datang tanpa henti. Yin Qi berjatuhan di udara. Tiba-tiba, di belakang Raja Hantu, sebuah bayangan mengembun dan mengungkapkan sosok Liu Ming. Dengan erangan rendah, auman naga dan harimau bergema di langit. 3 naga kabut hitam sepanjang 80 meter melonjak keluar dari punggungnya dan menyapu bagian belakang Raja Hantu. Mu Duanlong terkejut. Dia dengan cepat mengubah sikapnya. Setelah Raja Hantu berbalik,
kabut abu-abu di tubuhnya jatuh dan memadatkan hantu kepala banteng besar di depannya. Setelah 3 naga kabut menerkam ke depan, ada suara yang memekakkan telinga. Saat kabut hitam dan abu-abu terpisah, Raja Hantu terhuyung mundur. Lengan putihnya tampaknya telah hancur berantakan, dan sebuah lubang hitam besar muncul di dadanya. Sepertinya itu jatuh. Berhenti, aku mengaku kalah. Seruan Mu Duanlong tiba-tiba datang dari mulut Raja Hantu, lalu sesosok muncul di atas kepala banteng. Raja Hantu ini mengikutinya dari tahap utusan roh sampai ke atas, dan itu mendapat banyak peluang bagus sebelum maju ke tingkat Raja Hantu. Melalui seni mistik khusus yang dia latih, dia bisa bergabung dengannya untuk waktu yang singkat. Dia tidak ingin menghancurkan Raja Hantu ini untuk kesempatan bertarung di kompetisi di luar. Liu Ming juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia secara alami tidak berpikir Raja Hantu hanya mampu melakukan ini, tetapi karena pihak lain sudah kebobolan, dia secara alami tidak akan banyak bicara. Dia segera menangkupkan tinjunya dengan rendah hati. Senior Fellow Apprentice-mu benar-benar kalah. Liu Ming ini sedang berlatih penjara neraka naga harimau. Tampaknya dia telah sepenuhnya menguasai level 3, kekuatan spiritualnya bahkan lebih tinggi dari Junior Fellow Apprentice-mu. Petik 2. Tapi dia sebenarnya kalah begitu cepat dengan Raja Hantu. Tampaknya Junior Fellow Apprentice Liu ini benar-benar kuat. Petik 2. Para murid yang menyaksikan pertempuran di dekatnya tercengang untuk sementara waktu, dan mereka bahkan berbisik untuk sementara waktu. Beberapa murid dari periode kristalisasi bahkan melihat Liu Ming lebih hati-hati. Xiao Wu tampak sedikit terkejut dengan hasil ini, dan dia memeriksa kembali Liu Ming dengan ekspresi terkejut. Mu Duanlong melambaikan tangannya, dan Raja Hantu kembali menjadi bendera iblis. Dia meraih dan menelannya. Dia menangkupkan tinjunya pada Yin Jiuling dan melompat keluar dari arena. Yin Jiuling juga terkejut dengan kemenangan Liu Ming. Setelah berpikir sedikit, dia berkata, "Jika ada murid yang tidak yakin, kamu dapat terus menantang Liu Ming." Setelah melihat kekuatan Liu Ming, tentu saja tidak ada murid negara kondensasi lainnya yang mau menantangnya. Lagi pula, tidak ada yang mengira mereka memiliki kemampuan untuk menang melawan Raja Hantu periode kristalisasi. Karena tidak ada penantang lagi, sudah diputuskan. Kali ini, Xiao Wu dan Liu Ming akan pergi bersamaku. Yin Jiuling segera mengumumkan ini dengan tenang. Kemudian, dia terbang turun dari udara. Setelah memberikan instruksi singkat kepada dua tetua, dia meninggalkan aula bersama Liu Ming dan Xiao Wu. Tidak butuh waktu lama bagi kapal terbang tulang hijau lebih dari 100 meter untuk terbang menjauh dari Valen Serene Peak. Saya tidak pernah berpikir Junior Fellow Apprentice Liu akan memiliki terobosan lain dalam kultivasi hanya dalam beberapa tahun. Anda bahkan telah mencapai tahap sempurna periode kondensasi. Xiao Wu duduk bersila di belakang kapal terbang, menatap Liu Ming dengan senyum palsu. Kakak Wu terlalu memuji. Saya beruntung bisa menembus kemacetan dalam 2 tahun terakhir. Liu Ming menjawab dengan rendah hati. Xiao Wu meringkuk mulutnya, jelas tidak percaya pernyataan Liu Ming, tapi dia tidak bertanya lebih banyak. Ngomong-ngomong, apakah Sister Wu tahu kemana Tuan membawa kita? Liu Ming tiba-tiba bertanya. Saya juga tidak tahu ini, Anda akan mengetahuinya saat itu. Xiao Wu berkata begitu. Setelah melihat Yin Jiuling, yang berdiri sendirian di depan kapal terbang, dia menutup matanya. Melihat bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak, Liu Ming tersenyum sedikit dan menutup matanya untuk beristirahat. Yin Jiuling membawa mereka ke lingkaran teleportasi Sekte Taiking beberapa kali. Setelah terbang selama setengah bulan, mereka datang ke hutan liar. Liu Ming menebak bahwa ini seharusnya menjadi tempat terpencil yang tidak dapat diakses di benua langit tengah. Sebuah pegunungan besar dan curam dengan hutan lebat tampak tak terbatas. Ketika kapal terbang mencapai langit di atas lembah Zamrud, Yin Jiuling, yang berdiri di garis depan kapal terbang, tiba-tiba memberi isyarat. Perahu terbang tulang hijau tiba-tiba berbalik arah dan menukik ke bawah. Haha, teman-teman, kamu akhirnya datang. Anda benar-benar lambat. Aku sudah menunggu di sini selama sehari. Saat mereka bertiga baru saja melompat dari perahu terbang tulang hijau, beberapa orang telah menunggu di lembah. Seorang lelaki tua yang keriput segera keluar. Jenggotnya yang panjang telah mencapai dadanya, dan dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Pak, Gu Jue benar-benar lucu. Kami telah sepakat untuk mengadakan kompetisi pada hari ini. Bukannya aku terlambat, tapi kamu datang 1 hari lebih awal.
Yin Jiuling melambaikan lengan bajunya untuk menjauhkan perahu terbang tulang hijau dan menjawab sambil tertawa. Liu Ming dan Xiao Hu berdiri diam di belakang Yin Jiuling. Sehari sebelumnya, Yin Jiuling juga memberitahu mereka tentang detail kompetisi ini. Orang tua di depan adalah Gu Jue yang merupakan master dari cabang Akademi Haoran. Posisinya sama dengan master puncak di Sekte Taiking. Setelah Liu Ming melirik pria tua dengan janggut panjang, dia mengarahkan pandangannya pada orang-orang di belakang pria tua itu. Ada 3 orang berdiri di lembah ini. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Seorang pria berusia 30-an. Dia memiliki rambut dan alis merah, dan dia mengenakan jubah kuning yang membuatnya terlihat perkasa. Wanita itu mengenakan kemeja putih. Sosoknya kecil dan indah. Dia menurunkan wajahnya yang membuatnya sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Pakaian pada mereka sedikit berbeda dari cendekiawan muda yang Liu Ming lihat di pasar Changyang. Mereka jelas mengenakan pakaian murid halaman atas dari Akademi Haoran. Liu Ming juga belajar tentang Akademi Haoran di Paviliun Kitab Suci. Dia tahu bahwa, seperti Sekte Taiking, Akademi Haoran juga memiliki halaman atas dan bawah. Halaman bawah mirip dengan murid luar Sekte Taiking, halaman atas mirip dengan murid-murid dalam Sekte Taiking. Pria lain adalah seorang biksu berkepala botak yang terlihat sangat muda. Dia memiliki wajah yang tampan. Dia mengenakan jubah biksu bulan putih dengan 6 bekas luka dupa di kepalanya. Dengan Divine Dot Liu Ming yang kuat, dia dapat dengan mudah melihat melalui kultivasi dari 2 murid Akademi Haoran. Pria itu berada di periode kristalisasi, dan wanita muda di sebelahnya berada di periode kondensasi. Namun, biksu muda ini tidak menunjukkan aura apapun dari tubuhnya, dan dia tenang. Dia harus berada di Real Pellet State yang berada pada level yang sama dengan Yin Jiuling dan lelaki tua itu. Yin Jiuling jelas memperhatikan biksu muda itu, dan matanya bergerak. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tanah suci Buddha benua langit tengah, biksu dari Gunung Tangguan. Pria tua dengan janggut panjang berkata sambil tersenyum. Saya Yun Gang dari Gunung Tangguang. Saya diundang oleh Tuan Gu Jue untuk menjadi juri kompetisi ini. Biksu muda itu menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk pada Yin Jiuling. Ini benar-benar kesempatan yang baik bagi Liu Ming untuk mengumpulkan bahan langka untuk meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Bagaimana pembagian hadiah kompetisi jika ada 1 menang dan 1 kalah?